Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Finance Puccino Finansialku. Apa kabar ya? Malam ini kembali lagi bertemu dengan saya Widya Yuliarti. Nah, malam kali ini kita bakal ngobrolin yang berbeda. Kalau tadi sore kita ngomongin soal industri kreatif, kalau sekarang ini kelihatan di pin komennya menjadi investor cerdas dalam memilih saham syariah. Sebelum mulai, ini teman-teman boleh absen dulu domisilinya dari mana, dan nanti kalau bisa nonton IG Live ini sampai beres ya, karena bakal ada giveaway. Jadi silakan menonton IG Live ini sampai beres, dan nanti bakal ada giveaway nih dari Finansialku. Oke, boleh kita ini dulu ya, absen dulu nih. Oke. Jadi hari ini saya nggak sendirian, saya barengan bakal ditemani sama narasumber yang juga ahli di bidangnya. Ini bakal live barengan Pak Andri Wicaksono, ini sebagai Kasubag Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah OJK. Oke, boleh juga ajak teman-temannya untuk hadir di IG Live kali ini, karena ini bahasannya seru banget sih. Oke, ada dari Medan. Oke, halo Medan, selamat malam. Oke, ada di mana lagi nih? Oke, selamat malam semuanya, selamat bergabung di Galai Finansialku. Hari ini kita bakal bahas soal, bisa dilihat di pin komennya. Suaranya udah oke ya? Suaranya udah oke, sip. Oke, kalau udah pada oke, tanpa berlama-lama aja kali ya, saya langsung undang Pak Andri Wicaksono sebagai Kasubag dan Kasubag Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah OJK. Oke, kita undang dulu. Oke, selamat malam semuanya. Oke, jangan lupa kalau nanti mau bertanya, silakan langsung bertanya. Ini mungkin Pak Andrinya belum bergabung ya, jadi kita tunggu Pak Andrinya bergabung. Jadi kalau bahas soal investasi terlebih lagi yang syariah, wah ini gimana nih ya, karena ini yang kalau kita ngomongin syariah ini rasanya masih pada belum, ada yang belum aware gitu kan ya, atau mungkin ada yang masih apa sih syariah, apa bedanya sama konvensional. Nah, ini bakal dibahas nih. Oke, dari Maluku pun hadir. Oke, dari Riau pun hadir. Wow, dari Kendari. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Oke, wah, sudah pada hadir semua nih ya. Oke, ini saya masih nunggu dari Pak Andre untuk join. Oke, Surabaya juga hadir. Dan nanti kalau ada pertanyaan selama live, langsung aja tanyain aja. Nanti bakal ada sesi Q&A. Jadi manfaatkanlah sesi ini ya. Jadi teman-teman tinggal manfaatkan aja sesi ini. Oke, dari Surabaya, Palu, dan Jogja. Wow, banyak sekali yang sudah hadir. Keren sekali. Oke. Oke, kita masih menunggu. Oke, sambil nunggu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya mau reminder lagi, silahkan langsung tanyakan di kolom komen. Dan kalau nanti tinggal tonton IG-nya ini, IG Live ini sampai selesai, karena nanti bakal ada giveaway-nya nih. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas soal menjadi investor cerdas dalam memilih saham syariah. Nah, siapa sih di sini yang sudah investasi? Boleh dong. Yang sudah investasi boleh. Boleh dong, absen dulu nih yang sudah investasi siapa aja. Oke. Jadi hari ini saya bakal live sama Pak Andri. Oke, ini lagi menunggu. Ini tadi sudah mau join nih. Oke, selamat malam Pak Andri. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, oke. Oke, Pak Andri, ini teman-teman juga pasti udah pada penasaran sih ya, apa sih bakal ngebahas apa. Tapi sebelum itu, dari Pak Andri, kita boleh perkenalan dulu nih. Tak kenal maka tak aruf kan ya. Jadi boleh perkenalan diri terlebih dahulu gitu. Pak Andri ini siapa? Biar teman-teman juga tahu nih siapa Pak Andri. Silahkan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua follower dari Finansialku dan mungkin dari Pasar Modal Syariah juga. Perkenalkan saya dengan Andri Wicaksono dari Direktorat Pasar Modal Syariah OJK dan juga kemudian juga kami yang miminnya lah istilahnya miminnya dari Pasar Modal Syariah. Oke, mimin ya. Oke, oke. Miminnya nih Mbak. Wah, akhirnya keluar sih miminnya juga. Oke, oke. Oke, Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman dari Finansiaku dan dari Pasar Modal Syariah sudah hadir malam ini. siap. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Widya Yuliarti. Saya adalah perencana keuangan dari finansiaku.com. Nah, Mbak Finansiaku. Widi apa manggilnya siapa? Mbak Widi Widi, atau Widya? Widi boleh, Oh, Mbak Widya boleh. Widi. Ya, lebih enak Widi Widya aja ya. lah. Iya, Iya, benar-benar. iya. Oke. Oke. Oke, Pak. Ini kita langsung aja nih kita bahas soal temanya nih ya. Soal temanya ini menjadi investor cerdas dalam memilih saham syariah. Nah, ini mungkin masih ada teman-teman juga yang bingung gitu kan ya. Apa sih bedanya yang syariah sama yang konvensional gitu, dan pasti banyak juga yang bilang atau yang taunya kalau investasi saham kan itu nggak syariah gitu kan. Ada yang bilang masih berpikiran seperti itu. Nah, ini mungkin dari dasarnya dulu nih, sebenarnya apa sih bedanya saham yang syariah dan yang konvensional? Ya, ya, Mbak Widi. Suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Oh ya, mungkin pertanyaannya apa bedanya pasar modal syariah dengan konvensional gitu ya? Iya, betul, betul. Ya, jadi ibaratnya begini sebenarnya pasar modal syariah itu bagian dari pasar modal konvensional. Nah, kalau dipikir-pikir pasar modal kan terdiri dari dua kata ya Mbak Widi ya. Iya, Satu betul. pasar, satunya modal kan gitu ya. Modal, betul. Nah, kalau pasar itu ibaratnya kita tahu dong ada pasar Tanah Abang, pasar Mm-mm. Klewer, pasar Senen dan sebagainya gitu kan ya. Iya, Nah, betul. jadi sama nih. Kalau pasar kan zaman dulu kelas SD ya, SD saya kalau nggak salah SD ya, udah Mm-mm. dijelasin dulu. Kalau suatu tempat disebut pasar tuh syaratnya ada empat. Oke. Apa itu? Ada penjual, ada pembeli, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang satu lagi ada apa, Mbak? Ada kesepakatan, ijab kabul. Oke. Nah, itulah terjadi pasar. Oke. Dan kesemuanya itu, kalau pasar, kesemuanya itu adalah sesuai syariah. Kenapa? Ya karena memenuhi empat syarat tadi. Zaman Iya, Rasul juga sudah ada pasar ya Mbak ya. betul, betul, Dan betul memang itu banget. sesuai syariah. Nah sekarang, bedanya apa pasar modal dengan pasar tradisional? Nah itu. Bedanya itu cuma barang ya. Kalau di pasar tradisional Tanah Abang dapatnya baju-baju. Betul. Kalau di pasar Senen mungkin ayam, sayur dan sebagainya. Nah, tapi di pasar modal di perdagangan apa adalah efek atau surat berharga. Nah, itu Oke. saja. Nah, sebenarnya di pasar modal bisa nawar nggak? Bisa. Nawar berarti bisa ya, Mbak ya. Ditawar, oh Iya, harganya 1.000 ditawar 200 boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi dikasih apa nggak sama yang beli ya jual kan nah gitu ya. itu. Iya, betul. Nah, nah secara konsep berarti Mbak, pasar modal itu sudah sesuai syariah. Kenapa? Karena memenuhi tadi kriteria yang tadi. Betul. Nah, tapi memang ada beberapa kegiatan di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya Hmm. apa? Ya, Ada dua hal bedanya. Yaitu apa? oke. Produknya. Produknya. Hmm. Di pasar modal konvensional, produk yang dijual apa? Macam-macam. Ada produk yang sesuai syariah, ada juga yang bertentangan dengan syariah. Contohnya apa? Mungkin kalau kita di apa namanya pasar Tanah Abang itu sebenarnya ada juga yang jualan makanan mungkin tidak syariah. Mungkin Oke. ya saya pernah makan, saya pernah datang juga ada mie ayam enak zaman dulu. Ternyata Hmm. saya salah loh, ternyata dagingnya tidak syariah. Ternyata gitu, Oh. ternyata saya nggak tahu itu karena Iya. diajak temen. Iya, Nah oke, itu oke. nggak boleh kalau dalam pasar modal syariah. Produknya harus yang halal kan gitu Oke. ya. Betul. Apalagi yang bedanya? Satu yang tadi pertama produk dan produknya yang Mbak ya. Yang kedua Betul. apa? Cara berdagangnya.
Di Oke. syariah juga diatur cara berdagangnya. Karena tidak Mm-mm. semua mekanisme perdagangan dibolehkan secara syariah. Oh, Loh, emang ada ya Mas Andri dagang yang tidak sesuai syariah? Ada, di pasar modal ada. Yang pertama mungkin dagang berdasarkan margin misalnya. Contohnya apa oke. kalau margin? Mm. Saya punya duit 10 juta, logika dasarnya nih, kalau saya punya Mm-mm. duit 10 juta, berarti saya belinya juga bisanya cuma 10 juta gitu ya Mbak ya. Iya, betul betul. Nah, kalau dengan margin, saya bisa Mm-mm. pinjem ke orang lain 10 juta lagi. Sehingga saya punya duit 20 juta dan saya bisa belanja 20 juta. Pinjam Oke. 10 jutanya tadi, ada bunganya. Mm-mm. Nah, itu nggak boleh dalam Oke. syariah. Nah, yang kedua ada lagi contoh yang tidak sesuai syariah apa? Kalau dalam bahasa kerennya adalah Mm-mm. short selling. Kalau bahasa Oke. sederhananya ada lagi nih sebenarnya. Jual Apa itu? barang yang kamu nggak punya barangnya. Oke. Contoh kalau Oke. di pasar, di Tanah Abang. Oh, saya jual kain nih. Logikanya apa? Saya punya kainnya dulu dong. Iya, Karena betul. saya yang jual, kan begitu ya. Iya, Kalau saya betul nggak punya betul. kainnya, nggak boleh dalam syariah. Jadi Iya. punya dulu baru jual. Kalau dalam konvensional bisa nggak ada beberapa produk yang memang bisa dimulai seperti itu. Jadi tadi kalau dengan syariah itu lebih nyaman. Gitu. Tadi bedanya dua tadi Mbak. Satu Iya. produknya, yang satu adalah cara berdagangnya. Itu. Oke. Oke, jadi bedanya dua itu ya. Oke, nah itu tadi udah bahas soal pasar modal syariah gitu kan ya. Nah, terus gimana sih Pak ini kita cara membedakannya gitu kan? Apa sih yang beda cara beda ini loh yang syariah selain dari situ apakah di pasar modal syariah apalagi untuk yang awam nih untuk pemula gitu kan yang belum tahu gitu. Nah, saat kita ingin memulainya, itu gimana sih saat kita ingin berinvestasi di pasar modal syariah? Ya, tadi kalau teman-teman memang niat ya, niat pengen Mm-mm. berinvestasi di pasar modal syariah, Mm-mm. kalau di saham, saran saya, teman-teman bukalah rekening di perusahaan efek yang sudah memiliki online trading syariah. Namanya Oke, SOTX. Tanya aja oke. kualitasnya. Saya maunya Mm-mm. investor syariah nih. Ada nggak yang menggunakan sistem sistem online trading syariah? Ada banyak Mbak, Iya, 18 iya perusahaan efek boleh. yang punya sistem online trading syariah. Nah, Mm-mm. apa sih kelebihannya kalau kita berinvestasi menggunakan sistem online trading syariah tadi? Kan gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Yang Iya, pertama betul. tadi prinsipnya dalam syariah itu dalam dalam sebagai investor Mbak, Mm-mm. investor itu selalu dihadapkan pada dua resiko menurut saya. Oke, Apa itu? Yang pertama ketakutan atau fear, yang kedua apa? oke. Greedy. Greedy itu apa? Ketamakan, Tamakan. Mm-mm, ketamakan, betul. rakus. Dan itu Iya, kedua itu merupakan sifat yang secara sunatullah dikasih Allah kepada manusia. Satu betul. takut, yang kedua greedy. Greedy itu Iya. rakus gitu, gitu. Dan itu biasanya sering terkena sindrom bagi para investor. Contoh yang sekarang nih, wah Oke. Indonesia nanti mau resesi, ketakutan dia, Nah, takut iya, investasinya betul. turun, takut dan sebagainya itu ketakutan tuh manusia. Dan sama nanti begitu mulai naik lagi, Mm-mm. manusia cenderung lebih rakus tadi tuh. Aduh, Iya, pengen dapat untung banyak. iya. Nah, hal Betul, itu betul, yang betul. diberikan oleh syariah melalui sistem tadi, Mbak. Oke. Nah, apa tadi? Apa wahnya sistem tadi? Yang jelas Mm-mm. kalau teman-teman berinvestasi melalui sistem online trading syariah, teman-teman tadi, yang pertama tadi, tidak bisa berinvestasi pada saham-saham yang tidak syariah. Oke, Gitu, oke, oke. otomatis tuh. Jadi, samalah seperti misalnya orang muslim gitu ya, Iya. sholat, sholat kan bisa di mana aja ya Mas Andrea, betul. Mm, Tapi betul. lebih baik kalau di masjid. Iya. Ya kan gitu ya. Betul, betul, Sama. betul, Oh, betul. kalau gitu saya bisa dong buka rekening di konvensional saja, tapi belinya saham syariah bisa nggak? Bisa. Tapi suka tergelincir, suka suka hilaf. Di Indonesia kan suka hilaf Ah, ya. iya. Tiba-tiba ngelihat, aduh, Ngelihat wah, BBCA bagus nih. betul, BBCA betul, bagus betul, nih. betul. Aduh, beli deh BBCA. Padahal itu nggak boleh secara syariah. Makanya tadi syariah tadi
menjaga investor dari sifat ketakutan dan ketamakan. Oke, oke, Diatur, oke, produknya yang bisa beli adalah yang sesuai syariah, ini yang sesuai syariah. Oleh OJK sudah ditetapkan setahun 2 kali. Oh ya udah saya beli ini. Dikit apa banyak? Banyak. Ada lebih dari 400, oke. Mbak. Sudah lebih dari Wow. 400, bahkan lebih dari 50 perham yang ada di bursa itu Mm-mm, sudah mm-mm. sesuai syariah sebenarnya. Wah, banyak juga ya ternyata pilihannya Banyak ya. sebenarnya. Jadi nggak ada pilihan lagi, oh Oke. saham syariah mah dikit. Nggak. Iya, Banyak iya. insya Allah. Sudah banyak sekali. Oh. Tinggal pilih aja cari fundamental yang baik. Nah itu Mhm. tadi. Pertama produknya. Yang kedua tadi. Untuk menjaga ketakutan dan greedy tadi. Ada Nah, tadi. itu gimana? Cara bertransaksi yang sesuai syariah, Mbak. Balik ke cara bertransaksi tadi tuh. Tidak boleh short selling. Iya. Kalau punya duit 10 juta ya belanjanya ya 10 juta aja. Kenapa? Karena manusia suka Oh, tamak tuh tadi tuh. oke, 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 oke. Gitu. Oke. Oh, Jadi berarti kalau kalau memang saya sedikit gim- Jadi kalau saya sedikit sharing nih, Mbak ya. Mhm, mhm. Indonesia tuh pada pada kemarin tuh beberapa kali ngalamin kejatuhan IHSG lah istilahnya gitu ya. Iya, Tahun betul. 2008, tahun 2015 itu kalau saya punya data memang minus tuh setahun. Minusnya cukup tinggi. Hmm. Minusnya cukup tinggi. Nah, tapi kalau kita lihat setahun setelahnya itu Mhm. melompat lebih tinggi, Mbak. Oke. Nah, melompat Hmm. lebih tinggi itu biasanya manusia suka greedy. Nah, itu dia. Nah, jadi apa? Oh, nggak punya duit banyak tapi mau belinya banyak gitu. Itu manusia Nah, suka iya, greedy kan. iya. Betul, Dan betul, karena betul. masa depan yang tahu cuma Allah, nah greedy Nah, tadi bisa menimbulkan apa? Kerugian buat dia. Iya kalau yang nah, diprediksi dia sudah sesuai, tapi kalau belum sesuai sih buat dia. nah. Betul, Hal-hal betul, itulah Mbak betul. yang memang dijaga sama sistem online trading syariah. Oke, oke. Berarti dengan kita pakai sistem online trading syariah, berarti itu sudah sesuai dengan syariah, berarti persyaratannya semuanya gitu. Betul. Oh, Jadi oke. perusahaan-perusahaan efek yang mengajukan sistem online trading syariah itu Mm-mm. harus mendapatkan istilahnya izin ya, izin Iya. dan pernyataan trading syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi diatur Hmm. sama, memang yang diatur yang boleh transaksinya seperti ini diatur, gitu Mbak. Oke, oke. Oke, itu kalau kita pakai sistem online trading syariah itu sebenarnya perbedaannya apa sih, apa sih Pak gitu? Di antara sistem online trading syariah, Iya, sama yang di konvensional antara itu. 18 tadi, Iya. dia kalau di antara 18 secara prinsip sama Mbak. Kenapa? Karena Oke. namanya perusahaan sekuritas kan hanya sekedar media untuk membeli ya Mbak ya. Iya, betul, Media betul. untuk membeli saja. Nah, Oke. bedanya bisa di sisi fee-nya beda. Hmm, Fee beli, fee jual mungkin beda. oke. Yang kedua, apa bedanya? Biasanya ada yang sekuritas yang suka ngajarin, ada yang suka ngasih training, tapi ada juga yang Oke. tidak. Itu beda-bedanya tuh. Oke. Jadi teman-teman bisa Oke. memilih. Yang ketiga adalah bank RDN-nya, Mbak. Hmm, Bank RDN-nya bisa beda-beda. Nah, saran saya oke. sebenarnya teman-teman yang mau membeli saham melalui sistem online trading syariah itu Mm-mm. ditanya aja apa servis yang diberikan. Kedua, Oke. bagaimana fee beli fee jualnya berapa banyak. Mm-mm. Yang ketiga, eh, apa namanya, fiturnya apa aja. Nah, seperti Oke. Oke, oke, oke. Oke, nah ini ada lagi nih Mbak. Ini Pak, jadi saat kita mau investasi saham, ini masih ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa investasi saham ini adalah judi, gitu kan. Padahal ini udah dari tadi tuh udah dijelasin bahwa sebenarnya ya dari tadi dari soal pasar modal gitu kan, pasar ini kan sudah ada dari dulu gitu kan. Nah, terus dengan orang-orang yang masih beranggapan bahwa itu tadi Pak, fluktuatif nih, nggak tahu kapan rugi, kapan untungnya gitu kan ya. Ini kan mengandung unsur ketidakpastian segala macam. Nah, itu gimana sih Pak kalau orang-orang yang masih menganggap bahwa investasi saham itu mau ada yang syariah tetap tetap kok buat dia itu tetap aja nih buat dia belum syariah gitu. Nah, itu why sih Pak gitu. ya itu wajar sih Mbak. Kenapa? Mm-mm. Karena memang zaman Rasulullah dulu pasar Mm-mm. modal yang seperti saat ini belum ada. Iya, betul. Sehingga hukum asal yang dipakai itu adalah bukan dari
bukan dari langsung dari Quran, dari hadis, bukan, tapi adalah dari istimewa para ulama. Istimewa para ulama. Kenapa istimewa para ulama membolehkan pasar modal dan mengharamkan judi? Karena banyak orang yang menganggap pasar modal ini judi. Nah, oke, kita beri, Mbak. Iya, betul. Kalau judi, misalnya zaman dulu kan, terus terang nih, saya zaman dulu juga zolim juga nih, karena zaman dulu suka juga judi bola, judi bis, apa aja dijudiin sama saya dulu tuh. Ya kan? Ada nih, lihat, nanti malam nih, skor Liverpool lawan menang mana. Kan gitu tuh. Nah, itu juga judi kan. Tapi prinsip judi itu apa? Prinsip judi itu adalah zero sum game. Apa maksudnya? Kalau ada yang untung, pasti ada yang rugi. Dan kalau dijumlahkan, hasilnya 0. Tidak ada penambahan manfaat atas transaksi tersebut. Itu judi. Kalau saya menang Liverpool 1-0, Manchester United 0, saya Liverpool 1, menang 0, Manchester United, saya dapat duit 100.000. Berarti apa? Teman saya, lawannya tadi, kehilangan 100.000. Jadi 100.000 saya dikurangin, teman saya yang 100.000 hilang, hasilnya 0. Itu judi. Nah, sekarang kalau jual beli itu apa? Itu adalah melakukan transaksi di antara dua orang atas suatu kegiatan. Contoh, saya membeli saham A, tertentulah. Saham apalah, terserah ya. Saham A, harganya Rp1.000 saat ini. Dibelilah sama saya Rp1.000. Orang yang jual ke saya tadi, dia beli harganya mungkin 800. Berarti apa? Berarti dia dapat untung 200. Iya, betul. Kan begitu ya, Mbak ya? Nah, sekarang saya beli Rp1.000 itu, apakah saya rugi? Belum tentu. Kenapa? Karena saya tahu harga asli dari saham ini sebenarnya adalah 1.500. Kenapa? Karena saya sudah menganalisis pendapatannya dan sebagainya. Oh, ini analisa saya, harga saham A ini sebenarnya 1.500. Sehingga nanti begitu saya pegang 1.000 dan benar hitungan saya mencapai 1.500, saya jual, berarti saya dapat 500. Tidak ada di situ zero sum. Begitu. Oke. Jadi ini ya tadi sebenarnya sih dari apa yang pengalaman saya sebenarnya adalah kita harus investasi di sesuatu yang kita tahu, gitu kan. Kebanyakan orang-orang masih belum tahu nih soal saham itu seperti apa, gitu kan. Jadi masih tetap aja tuh ngerasanya bahwa dan mempunyai pola pikir bahwa oh ini masih judi. Padahal kalau misalnya kita telusuri gitu kan, sebenarnya sama aja kayak kita ngasih modal. Let's say misalnya ada teman punya bisnis gitu kan Pak, kita ngasih modal ke dia. Nah ini pun sama, saham tuh seperti itu juga, kurang lebih. Bener nggak sih Pak kalau kayak gitu? Persis Mbak. Kenapa? Karena itu adalah apa? Kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, betul. Jadi kalau teman-teman membeli saham suatu perusahaan, artinya apa? Teman-teman menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Oke. Wah, seru banget nih. Oke. Ini kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tanyakan langsung. Nanti kita akan langsung jawab. Ini mungkin sudah ada. Oke. Ini ada pertanyaan ini Pak. Dari Arin35. Dia tanya, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak, untuk fee transaksi, pajak, dan biaya lainnya, apakah ada perbedaan antara konvensional dengan yang syariah? Nah, biasanya di antara satu perusahaan efek itu sama, baik konvensional maupun syariah dia sama. Tapi memang di antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, itu mungkin berbeda, Mbak. Gitu, jadi teman-teman kepoin aja masing-masing tuh ada 18 kepoin aja. Berapa fee beli, fee jualnya, tanyain aja. Tapi bisa jadi ada yang memberikan fee lebih tinggi mungkin, tapi dia memberikan training yang luar biasa banyak, sehingga teman-teman juga mendapatkan ilmu yang banyak. Itu juga worth it menurut saya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dipikir, definisi fee-nya besar atau kecil, menurut saya sih kecil banget. Kenapa? Karena rata-rata 0,18,
fee-nya tuh kecil-kecil. Jadi nggak nyampe Oke, 0,2 seingat saya, bahkan nggak nyampe 0,3. Jadi sebenarnya hmm, ya kecil lah, beda-bedanya ya basis basis point lah dikit iya sebenarnya. iya. Oke, oke, oke. Oke, semoga terjawab ya. Sekarang ada pertanyaan kedua dari Riko Rianto. Kalau motivasinya sebagai spekulator, apakah bertentangan dengan prinsip syariah? Ya, jadi spekulasi, Iya. spekulasi itu definisinya apa ya? Karena spekulasi itu bisa didefinisikan kita aja sebenarnya tidak pasti. Contoh, Iya. kalau teman-teman misalnya berangkat setiap hari, misalnya kalau saya setiap hari berangkat ke kantor, itu Mm-mm. apakah ada jaminan saya pasti nyampe kantor? Nah, Itu itu pasti ada dia. risiko saya. Risiko Betul, ada apa? Risiko resiko. kecelakaan di jalan dan sebagainya. Karena itu bagian dari sunatullah itu risiko-risiko itu. Iya. Nah, cuma mungkin yang dilarang dalam syariah memang spekulasi tadi adalah yang disifat judi tadi. Judi itu Oke, yang disebut. oke. Nah, yang lebih dalam lagi sebenarnya, Mm-mm. kalau teman-teman membeli suatu saham di pasar modal, tapi Mm-mm. kemudian teman-teman tidak melakukan analisa atas saham tersebut, sebenarnya teman-teman bisa kategorinya juga spekulasi. Mungkin ditanya itu. Itu Oke. sebenarnya membuat apa yang dilakukan oleh teman-teman tersebut itu adalah Mm-mm. menzolimi diri sendiri. Kenapa? Oke, Karena oke. membeli tanpa mengetahui barang yang dibelinya. Contoh, kalau Oke. dalam Oke. sektor real juga banyak nih, Mbak. Saya Mm-mm. juga inget tuh pada waktu saya kan dulu suka burung ya, di pasar burung tuh Iya. saya kan suka ngeliat burung ya. Oh, burung yang Mm-mm. sudah berbunyi harganya sekian. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, Iya. suaranya bagus nih burungnya, tapi burungnya di dalam dalam sangkar tapi tertutup gitu. Saya nggak bisa Oh, lihat. oke. Saya cuma bisa lihat Oke. suaranya doang. Iya. Suaranya bagus banget. Beli Pak, 100.000 aja Pak, 100.000. Akhirnya dibelilah. Sampai rumah nggak pernah bunyi tuh suara burung. Kenapa? Karena yang bersuara itu adalah orangnya ternyata. Oh, Hati-hati iya. tuh. Sama Iya, di pasar betul, modal betul. juga begitu. Teman-teman bisa Mm-mm. punya resiko juga. Kenapa? Karena teman-teman tidak melakukan analisa. Dan Nah, dengan melakukan itu, teman-teman sudah menempatkan diri teman-teman dalam kezoliman. Itu juga nah itu beresiko dia. sebenarnya. Nah, itu Begitu. dia. Jadi analisa Oke. penting. Betul, betul. Seberapapun minimnya ilmu kita, tetap wajib melakukan analisa. Iya, betul, betul, wajib sekali ya. Dan salah satu caranya juga Pak, dengan kita memiliki perencanaan keuangan ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita, oh gimana nih kita harus invest kemana nih, saham mana nih yang sesuai dengan tujuan keuangan kita, merencanakan juga merupakan salah satu caranya nih supaya tadi nggak berspekulasi, kita tahu nih plan kedepannya akan seperti apa. Oke, oke. Oke, Betul. buat teman-teman yang tadi udah nonton IG Live kita nih udah setengah jalan, buat teman-teman yang mau dapat Oh, seragam ya? giveaway-nya, udah mulai setengah jam, Pak. Oke, oke, buat yang mau dapat giveaway-nya ini gampang banget, tinggal screenshot aja IG Live kita kali ini dan jangan lupa langsung share aja ke IG story-nya masing-masing. Jangan lupa tag @finansialku_com dan jangan lupa juga untuk tag @pasar_modal underscore syariah ya Pak ya, betul? Pasar underscore modal underscore syariah. Iya. Oke, jangan lupa di tag nanti 5 orang yang beruntung bisa mendapatkan free konsultasi 20 menit dengan Finansialku. Dan nanti kalau ada yang mau nanya-nanya nih Pak soal saham atau misalnya mau nanya soal pasar modal syariah, boleh DM ke pasar modal syariah atau gimana ini Pak? Silakan, banyak sekali kok yang berkonsultasi dengan kita Mm-mm. tentang saham, tentang kesyariahan, tentang reksadana juga. Karena ada Iya. satu produk yang memang buat teman-teman yang masih awam itu Mm-mm. sangat pas buat reksadana juga menurut saya. Karena apa? Oke, Karena oke. sifatnya pasif, istilahnya Mm-mm. di apa namanya disupirin sama orang. Jadi Iya, tinggal jadi iya. penumpang aja nih. Kenapa? Karena kalau saham kan teman-teman berinvestasi saham tuh berarti teman-teman jadi supirnya nih. Oh, belok Betul. kanan tentuin sendiri, belok kiri tentuin sendiri. Tapi kalau berinvestasi melalui reksadana syariah, teman-teman Mm-mm. istilahnya jadi Mm-mm. penumpang nih. Yang jadi supirnya siapa? Namanya manajer investasi. Jadi karena penumpang ya Oke. santai aja, nikmatin aja hasil yang disupirin sama manajer investasi tersebut. Begitu, Mbak. Oke, oke, oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang kedua. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, silahkan bertanya. Nanti setelah bahasan yang kedua, kita akan buka lagi sesi tanya jawabnya. Oke, oke, Pak Andri ini saya mau tanya nih. Sebenarnya sejak kapan sih pasar modal syariah ini terbentuk gitu?
Ya, jadi unik ya Mbak, pasar modal syariah di Mm-mm. Indonesia tuh unik sekali karena memang muncul karena adanya keinginan dari masyarakat atas produk-produk syariah. Oke. Jadi kalau ngomongin sejarah industri keuangan syariah, itu pertama Mm-mm. tahun 92 itu. 92 Oke. pertama kali bak muamalat tuh. Iya, Jadi belum betul. ada undang-undangnya, belum ada peraturan apapun, tapi memang ada orang masyarakat yang pengen memiliki bank yang sesuai syariah, yang tidak menggunakan Oke. bunga. Muncullah tahun 92 apa namanya? Bank syariah Bang. pertama. Kemudian tahun 97 itu Mm-mm. juga nggak ada aturan apa-apa, aturan masih umum konvensional, tapi ada orang yang pengen mempunyai reksadana syariah pertama tahun Oke. 97 itu. Tahun 97. Gitu. Oke. Jadi tahun 97 sudah ada reksadana syariah pertama dari Dana Reksa. Oke. Itu pertama kali membuat karena keinginan masyarakat tuh. Kemudian Betul, tahun betul. 2002 itu pertama Mm-mm. kali ada namanya sukuk. Kalau dulu bahasanya adalah obligasi syariah. Itu sama juga tuh. Oke. Muncul karena Oke. keinginan masyarakat. Mm-mm. Jadi semua industri syariah di Indonesia itu muncul karena keinginan masyarakat atas produk-produk yang sesuai syariah. Betul. Barulah setelah ada produknya, ada layanannya, barulah ditata. Barulah Mm-mm. setelah tahun-tahun tersebut baru muncul ada undang-undang perbankan syariah, kemudian ada peraturan OJK tentang pasar modal syariah, barulah itu muncul. Oke. Oke, Gitu. oke, oke. Dan berkembang hingga saat ini. Begitu, Mbak. Oke. Oke, oke, oke. Ini mulai naiknya nih, orang-orang mulai aware akan produk syariah itu tahun berapa sih, Pak, kalau boleh tahu? Jadi ya nggak nyampe 10 tahun terakhir ini baru mulai aware ya, Mbak ya, tentang produk-produk syariah. Jadi sebelumnya Oke. memang setelah 2002 itu, tapi setelah Mm-mm. mulai diatur oleh OJK, mulai ada peraturannya. Iya. Nah, mungkin Mm-mm. pelaku-pelaku usaha yang tadinya tidak tahu, baru ngeliat, Iya. ada produk syariah nih, saya coba deh. Mm-mm. Nah, seperti itu. Dan masyarakat mulai menyukai. Kenapa? Karena ternyata membuat kenyamanan. Nah, itu dia, betul Begitu. banget, betul banget. Jadi kalau Iya, iya. teman-teman lihat nih, teman-teman lihat kalau misalnya ngomong indeks dia, Iya. indeks-indeks syariah itu biasanya cenderung lebih kuat dibanding dengan yang konvensional pada saat terjadi Oke. krisis seperti ini nih. Oke, Jadi oke. memang turun, Mbak. Jadi sama-sama turun. Kenapa? Karena industri pasar modal syariah kan bagian dari industri pasar modal Indonesia ya. Jadi Iya. sama-sama turun, tapi turun Mm-mm. tidak terlalu dalam. Nah, Kenapa? Karena ternyata sudah ada screening saham syariah. Sehingga apa? mm, Screening saham syariah itu salah satunya yang di screening adalah rasio hutangnya tidak terlalu tinggi. oke, Nah, oke, oke. sehingga saham-saham yang masuk indeks-indeks syariah sebenarnya masuk kategori perusahaan-perusahaan tidak banyak hutang. Dan sebagai umumnya Oke. kalau perusahaan tidak banyak hutang, kalau terjadi krisis dan sebagainya, lebih enak bergerak dibanding orang Iya. punya hutang banyak. Jadi Iya, mirip-mirip betul. ke kita-kita aja nih kan Iya, banyak benar, fitnah benar, nih. benar. Orang Iya, yang benar, kebanyakan hutang benar. nggak bisa bergerak nih dia. Nah, Apalagi banget sekarang ya. nih mencekek nih kan gitu ya. Iya, Tapi kalau benar, orang yang benar. bisa masih utangnya termanage itu masih bisa ya ngopi-ngopi sedikit bisa. Jadi lebih 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 Iya. ideal. Mirip-mirip seperti itu tuh Mbak. Oke, oke, Begitu. oke. Oke, jadi memang kalau saya baca-baca juga memang kalau syariah ini kan sebenarnya Pak, syariah ini kan di luar negeri tuh lebih banyak nih peminatnya gitu. Malah yang saya baca di Inggris itu banyak sekali nih peminatnya, padahal mayoritasnya penduduknya bukan muslim. Sedangkan kita di Indonesia yang mayoritasnya muslim, kenapa nih kok syariah tidak begitu banyak mungkin ya waktu dulu-dulu, mungkin sekarang sudah mulai nih, sudah mulai aware bahwa syariah ini, produk-produk syariah ini menjadi unggulan juga. Dan apa yang saya, sepengalaman saya pun, wah memang ini produk-produk syariah saat mungkin yang konven lagi turun banget, kok ini event turun yang mungkin nggak seturun dari yang si konven ini gitu kan. Jadi tetap tetap nyaman, tetap sama-sama menguntungkan lah intinya kalau syariah ini. Bener nggak Pak? Betul Mbak, betul sekali. Tadi kan banyak bilang di Inggris lebih mungkin terkenal kali ya. Iya, Karena iya. mungkin di sana pinter nih orang-orang marketingnya nih. Sama nih seperti Indonesia nih. Indonesia kan apa namanya sumber daya alamnya luar biasa. Iya, Pulau-pulaunya betul. bagus-bagus, pantai-pantainya Betul. bagus-bagus. Tapi yang banyak jualan marketingnya di sana-sana mulu tuh. Nah, Iya. jadi kalau Indonesia kan kadang-kadang orang Indonesia, kita mah santai aja, tenang aja kan gitu ya.
Nah, Iya, memang iya, iya. di sana memang benar-benar dijual. Kalau dilihat-lihat sebenarnya produk di Mm-mm. Indonesia syariahnya luar biasa, Mbak. Oke. Beragam. Jadi Iya. ruang terbuka beragam sekali. Mm-mm. Kemudian semua jenis produk ada di Indonesia. Yang beli Betul. juga banyak. Apalagi Iya. sekarang investor retail tuh luar biasa. Sekarang nih Oke. karena pandemi Mm-mm. ini jumlah investor meningkat banyak nih Mbak. Kenapa? Karena sekarang pembukaan rekening bisa lewat online. Sehingga Iya, orang betul, santai di betul, rumah betul. tetap trading, tetap Mm. berinvestasi. Iya, Itu betul, banyak nih betul. sekarang. Jadi sekarang insya Allah saya optimis nih masa depan pasar modal Indonesia sebenarnya adanya di syariah, Mbak. Iya, betul, Percaya betul sama banget. saya. Dalam arti kalau misalnya dilihat, wah pasar modal Indonesia, pasar modal syariah di mana adanya? Kiblatnya di Indonesia. Ah, Gitu. Kemarin juga teman-teman Bursa Efek Indonesia iya? juga sudah mendapatkan penghargaan 3 tahun Iya. berturut-turut GIFA Wow, the oke, best oke. apa namanya industri syariah di dunia. Oke, Kayak oke. seperti ini nih sistem online trading syariah ini Iya? pertama satu-satunya di dunia nih Mbak. Negara lain belum Oke. ada yang bisa membuat sistem online trading syariah. Oke, 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 Memang oke. rata-rata semua campur, rata-rata di luar negeri itu semua Mm. campur. Di Indonesia aja memang dispesifikkan. Kalau mau syariah ya ke sini larinya. Memang dirimu kalau dalam syariah itu kan kalau dalam Mm-mm. Rasulullah bilang kalau kamu ingin menjadi muslim adalah jadilah muslim yang kafah, muslim yang Oke. seutuhnya. Dalam konsep Oke. pasar modal, jadilah muslim Mm-mm. yang seutuhnya di mana? Melalui sistem online trading syariah, melalui investasi sukuk, kan sukuk negara juga Ah, sudah iya. muncul kemarin, melalui Betul. investasi reksadana syariah, kita tuh kafah begitu. Dan memang Mm. saya selalu bilang sama teman-teman, mulailah berinvestasi itu 3M kalau ngikutin caranya Hakim. Wah, Mulai apa dari aja diri tuh tiga? sendiri, Mm-mm. mulai dari diri sendiri, mulai dari Oke. saat ini, dan mulai dari hal yang kecil. 3, jadi Oke. jalanin. Kenapa? Karena prinsip itu, kita sudah buat aturan bahwa reksadana bisa mulai dari 10.000. Iya, Beberapa betul. platform sudah ada yang beli reksadana 10.000. Reinvestasi saham mulainya dari 100.000. Harusnya murah Mm-mm. lah zaman anak sekarang. 100.000 itu cuma ya Iya. 2-3 kali ngopi kan. Begitu kan? Iya, betul, betul Dua banget. tiga kali Betul ngopi banget. jadi satu, jadi bisa jadi investasi. Makanya dengan murah itu tidak ada lagi sekarang alasan untuk orang tidak berinvestasi. Bahkan Nah, itu dia. beberapa tahun yang lalu OJK sudah buat mbak Mm-mm. aturan bahwa satu lot Gimana? itu tadinya Mm-mm. 500, sekarang dirubah Iya, satu lot 100. 100. Jadi jauh lebih murah Iya, lagi. benar. Betul, Misalnya betul, begini, ada betul. satu saham harganya Rp1.000. Kalau Mm-mm. dikali 100 berarti cuma 10.000. Dengan uang Oh sepuluh iya, ribu betul. teman lu bisa beli saham loh sebenarnya. Nah, Nggak itu ada dia, alasan itu dia. lagi untuk nggak berinvestasi. Betul, Sudah kita betul, buka betul. semua, sekarang tinggal masalahnya satu. Take it or leave it. Kan gitu. Nah, betul, betul. Take it or leave it ya. Betul. Betul. Kenapa? Betul, karena Karena kalau dipikir-pikir Mbak, memang secara jumlah investor lokal sekarang nih, investor lokal lebih ya. banyak dibanding investor asing. Tapi Oke. secara duit, investor asing di Indonesia lebih banyak daripada investor lokal kita. Kenapa? Oke. Kadang-kadang suka berpikir nggak, kenapa sih investor asing mau berinvestasi di Indonesia? Ya karena Mm-mm. memberikan benefit yang luar biasa. Betul, betul, Kenapa? betul. Karena dia kalau investasi di Jepang misalnya, nabung di Mm-mm. Jepang misalnya, bukan dapat bunga, bukan dapat return, tapi malah minus, dikurangin. Mending lari ke Indonesia, bisa Indonesia. returnnya luar Betul. biasa. Kan begitu, apalagi Betul, betul. berinvestasi saham, bisa berkali-kali Mm-mm. lipat. Nah pertanyaannya cuma satu, masyarakat Indonesia ini cuma nonton doang, kan begitu kan? Ah, itu Atau dia. ikut menjadi pemiliknya dan menjadi Nah, kaya dari negeri sendiri. Itu wah. saja sebenarnya. Dan kami OJK, mungkin teman-teman finansialku ini hanya sekedar Mm-mm. menyampaikan pesan saja, menyampaikan opportunity, kesempatan kepada Iya, betul. teman-teman. Pilihannya kepada teman-teman sendiri, mau ambil atau enggak kan begitu. Karena Nah, apa? itu dia, Karena betul masa banget. depan di tangan masing-masing. Nah, Seperti itu, itu Mbak. dia. Itu dia benar setuju banget karena sekarang nggak ada alasan lagi ya Pak ya untuk aduh gue apa investasi hanya untuk orang kaya. Enggak, sekarang tuh dari 100.000 bahkan 10.000 pun sudah bisa investasi gitu kan ya. Sekarang sudah mudah, bukanya pun bisa sambil di rumah aja, sambil yang kaum-kaum rebahan ini sebenarnya bisa sambil Sambil rebahan rebahan kalau kata pun anak gitu. sekarang. Iya, kalau anak sekarang kan gitu ya, hobinya rebahan gitu kan. Sambil Rebahan. rebahan nulis akun gitu kan.
Nah, ini bisa dimanfaatkan gitu karena itu dia semakin cepat kita berinvestasi pasti saat kita membutuhkannya misalnya dalam jangka panjang itu pasti hasilnya akan semakin lebih besar daripada orang-orang yang mulainya terlambat dan tadi sudah dibahas yang 3M itu ya mulai dari diri sendiri mulai dari apa tadi mulai dari diri Saat ini, sendiri saat ini dan mulai dari hal yang kecil. nah mulai dari hal yang kecil itu mulai dulu aja Kecil-kecil oh ini aja. iya benar banget oke nah kita sudah sempat bahas tadi saya bahas soal di Inggris ini kok orang-orang malah lebih senang nih dengan produk syariah gitu kan. Nah, sebenarnya peran pasar modal syariah ini di Indonesia itu gimana sih Pak? Boleh ceritain Kak? Ya, sudah luar biasa banyak, Mbak. Contoh, sukuk negara. Sekarang kan pemerintah sering mengeluarkan sukuk negara ya. Tujuannya buat apa? Buat bangun infrastruktur. Jadi underlying sukuk negara itu dipakai buat apa? Yang saya tahu pembangunan Universitas IAIN di seluruh Indonesia. Ini sekarang Universitas Islam lagi dinaikin nih, Mbak. Dibangun untuk gedung-gedung infrastruktur. Kemudian apa? Dibuat double track kereta, infrastruktur. Kemudian pembangunan apa? Jadi memang digunakan untuk real. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dari pasar modal itu adalah larinya ke sektor real. Kita berinvestasi di suatu saham itu sebenarnya lari ke sektoril. Contoh, teman-teman menjadi pemilik saham dari perusahaan apa? Perusahaan telekomunikasi lah misalnya. Itu secara nggak langsung teman-teman juga sudah berinvestasi membantu masyarakat untuk di bidang telekomunikasi. Walaupun kita juga mendapatkan keuntungan, tapi juga kita membantu nih. Membantu apa? Membantu pemerintah dalam misalnya sekarang daring ini kan membutuhkan kuota internet. Perusahaan membuat kebijakan, untuk anak-anak sekolah kasihkan gratis. Secara nggak langsung teman-teman yang jadi pemilik dari perusahaan tersebut juga sudah membantu negara untuk membantu masyarakat untuk menikmati pendidikan melalui teknologi informasi tersebut, Mbak. Hal-hal seperti itu, karena endingnya pasar modal pasti ke sektoril. Endingnya pasar modal pasti ke sektoril. Oke, wah seru banget ya ternyata pembahasan hari ini dan semoga teman-teman tercerahkan nih yang masih maju mundur mungkin buat investasinya, terutama investasi saham kayak aduh gimana sih caranya investasi ini benar nggak sih syariah atau enggaknya. Nah ini benar-benar tercerahkan sih saya aja mungkin di sini ada yang tercerahkan, saya pun dapat insight baru juga gitu kan. Jadi ya mungkin dari sini teman-teman sudah mulai saya mau buka akunnya dulu nih gitu. Oke, sekarang kita ini ada pertanyaan. Untuk orang seperti saya belajarnya mulai nol gimana caranya? Wah, kalau mulai belajar investasi, ini banyak banget ya Pak ya sebenarnya platformnya sekarang. Banyak banget ya soal bagaimana caranya ya. Jadi sebenarnya ada dua tahap nih Mbak, dan ini kedua tahap ini bisa dilakukan secara bersamaan. Yang pertama apa? Sebelum berinvestasi di pasar modal, teman-teman harus investasi leher ke atas. Kalau saya nyebutnya begitu. Buka mata, buka telinga, buka hidung juga terserah. Cari informasinya sebanyak-banyaknya tentang informasi investasi yang benar dan legal dan sesuai syariah. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang bilang investasi padahal bukan. Padahal skema Ponzi, padahal menipu dan sebagainya. Buka mata teman-teman. Cari mana investasi yang benar, itu penting. Ketahui produknya, karakteristiknya, risikonya dan sebagaimana. Begitu teman-teman sudah tahu, barulah berinvestasi yang sesungguhnya. Melalui apa? Pembukaan rekening. Karena prinsipnya dari investasi itu, saya selalu percaya, investasi itu bukan ilmu, tapi adalah keterampilan. Kenapa? Seperti anak kecil dulu, Mbak. Anak kecil kan kalau belajar sepeda itu, kita kasih tahu kan caranya, coro goes, begini, dan sebagainya. Tapi saya jamin, kalau nggak ada sepedanya, kalau nggak ada jalannya, saya jamin nggak akan bisa naik sepeda. Kalau cuma teori-teori doang, nggak akan bisa naik sepeda. Saya jamin tuh. Sama kayak orang belajar berenang. Udah belajar gaya dada, gaya punggung, gaya macan, gaya apalah terserah. Selama nggak nyemplung ke kolam, saya jamin nggak akan bisa tuh berenang. Dan untuk bisa berenang, nyemplunglah ke kolam.
Dan kalau karena masih belajar, janganlah nyemplung ke kolam yang dalam-dalam. Kenapa? Nah, Takut tenggelam. hmm. Belajarlah di kolam yang tetek, kan segini nih. Sehingga Iya, kalaupun iya. kepleset, kita masih bisa berdiri. Apa message Oke. dari sana? Berinvestasi itu wajib, membuka rekening itu wajib, milih mau beli saham, mau beli reksadana, mau beli sukuk itu wajib. Dan teman-teman harus bisa merasakan. Tapi apa? Jumlahnya jangan besar-besar. Nah, Kenapa? itu. Biar nggak pusing kalau ada masalah, kan begitu. Gunakanlah yang Betul, kecil-kecil betul, dan betul, rutin. betul. Kalau saya terus terang, Iya, rutin. Setiap iya. bulan, karena saya pendapatannya setiap tanggal 25 lah misalnya ya. Saya otomatis tuh Mm-mm. Mbak, dipotong tuh gaji. Potong buat infak Oke, zakat, betul. udah pasti. Kemudian langsung potong Iya. dengan untuk investasi. Auto debit juga bisa. Sehingga saya nggak peduli tuh market harga naik, market turun, saya nggak peduli. Yang penting saya tetap beli secara mencicil. Begitu kalau Oke, saya sharing oke. sedikit nih ya. Ya, nggak Gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya, dan itu juga penting sih, karena kan di sini masih banyak juga nih Pak yang kayak, wah kenapa sih gue nggak bisa nabung, nggak pernah bisa invest, karena mungkin tadi caranya di awal bulan tidak dialokasikan. Tadi juga salah satu caranya bisa di auto debit nih buat investasinya gitu. Nah ini juga menjadi salah satu trik nih supaya teman-teman bisa nabung dan juga investasi. Nah tadi sudah dibahas juga nih, kita harus investasi dari leher ke atas gitu kan. Nah nanti kalau teman-teman yang mau investasi leher ke atas di Finansialku juga kita ada kelasnya nih Pak. Kelasnya seru banget. Kita ada kelas Accelerate Your Money. Jadi ini bahas semua investasi dan salah satunya bahas soal investasi saham juga. Jadi kalau yang mau ikutan langsung aja DM langsung ke Miminia Finansialku bilang aku mau ikut kelas investasi. Oke, oke. Wah, ini banyak banget nih pertanyaan ini Pak. Kita coba jawab satu-satu ya. Karena ini Ya, pertanyaannya silakan, banyak silakan. banget. Oke, oke, sebentar. Mana ya ini ada? Oke, sebentar. Sebentar, wah ini. Oke. Oh ini ada. Oke, ini akhirnya ada yang bertanya nih Pak. Ada yang bertanya dia nanya soal reksadana syariah katanya. Dia mintanya dijelaskan tentang reksadana syariah dan bagaimana cara kami membelinya. Mungkin bisa disinggung, karena tadi udah kesinggung dikit nih reksadana syariah, mungkin bisa diceritain soal reksadana syariah nih, apa Jadi bedanya kalau gitu. reksadana syariah ini Mbak, ibaratnya Mm-mm. Mbak ini naik bis. Saya selalu Iya, bilangnya begitu. Kalau oke. reksa investasi saham itu ibaratnya teman-teman naik mobil sendiri. Teman-teman yang Oke. nyetir, teman-teman nentuin tujuannya mau kemana. Mau belok kanan, Mm-mm. belok kiri, mau cepet atau bahkan nabrak, itu teman-teman nentuin sendiri tuh. Betul. Gitu, dan teman-teman yang mengikuti resikonya. Tapi karena teman-teman berinvestasi lewat reksadana itu seperti naik bis. Tujuannya mau kemana? Oh, saya tujuannya mau jangka panjang. Oh, naik bis yang jangka panjang. Betul. Begitu begitu naik bis kan kita sebagai penumpang apa yang dilakukan? Ya duduk. Jadi kalau Iya, beli duduk. reksadana, teman-teman membeli dan duduk. Ngikutin apa? Ngikutin supirnya. Begitu. Nah, Siapa gitu. supirnya? Supirnya disebut dengan manajer investasi. Nah, Betul, betul. kalau begitu duduk teman-teman di bis, duduk kan ya. Kemudian ada yang ngambilin uang dong, nagihin kan, kernetnya ya. Iya. Nah, Mm-mm. itu kalau dalam reksadana, Mbak, kernetnya itu disebut bank kustodian. Oke. Tapi ada bedanya antara bis sama reksadana. Kalau di bis, biasanya kernet sama supir itu temannya dekat misalnya. Sehingga Mm. duitnya bisa saling dibagi-bagi tuh. Nah, kalau di reksadana itu terpisah. Yang satu bank, yang satu manajer investasi. Itu dua lembaga yang independen. Sehingga apa? Duit Oke. kita itu naruhnya di bank Mm-mm. kustodian. Oke. Nanti sama bank kustodian dikasih kepada manajer investasi untuk membelikan tertentu. Sehingga supir tadi nggak megang duit. Nah, Oke. sehingga kalau ada resiko default, nggak ada insya Allah. Karena duitnya Mm-mm. dipegang oleh bank kustodian. Begitu. Mm-mm. Karena sebagai investor penumpang, ya duduk aja, diem sambil menikmati. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, Oke. bis ini bagus nih. Aku dapat returnnya bagus nih. Ya Mm-mm. udah, diem aja. Atau nambah lagi, beli lagi. Tapi kalau misalnya gini, oh, kok supirnya ugal-ugalan ya? Kayaknya belok kanannya nggak bagus nih. Returnnya juga kurang oke nih. Mbak sebagai penumpang bisa turun dan ganti bis yang lain. Mm-mm. Sesederhana itu. Itulah sederhananya reksadana.
Oke, oke. Begitu, Mbak. Oke, oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih, Pak. Dia tanya, dari Ammar Farhan. Mau tanya, untuk saham syariah, apakah dia bagusnya dijadikan sebagai investasi jangka panjang atau dijadikan sebagai trading? Nah, ini gimana ini, Pak? Oke, ini semua tergantung sama masing-masing orang. Ya, betul. Karena apa? Karena tidak semua orang ditakdirkan untuk berinvestasi saham. Itu yang pertama. Ya, betul. Contohnya apa? Contohnya gini, misalnya kita tanya aja ke diri saya sendiri. Andaikan nih ya, baru andaikan nih. Mm-mm. Andaikan saya punya duit 1 miliar, andaikan. Mm-mm. Tiba-tiba Oke, uang 1 miliar tadi dicuri orang, 300 oke. juta, tinggal 700. Kira-kira saya sedih nggak ya? Tanyakan seperti itu. Ya, Kalau orang tadi bilang, jangan 300 juta Mas Andri, kehilangan 10 juta aja dari 1 miliar itu, saya udah nggak bisa tidur. Nah, itu nah, kayaknya teman-teman nggak cocok untuk masuk ke investasi saham. Cocoknya oke. kemana? Reksadana aja yang kayak tadi tuh. Kenapa? Mm-mm. Bisa jadi kalau teman-teman berinvestasi saham, bisa jadi malah nggak tidur. Malah membuat pusing, membuat stres, dan sebagainya. Ya, Kenapa? betul. Karena saya ingin membuat teman-teman ini yang namanya investasi itu sebagai kegiatan yang nyaman. Kegiatan Mm-mm. hiburan, santai-santai, kita tetap sekolah, kita tetap bekerja, teman-teman kalau jadi dokter ya tetap jadi dokter, tapi tetap berinvestasi. Ya, Karena apa? Karena investasi itu untuk santai sebenarnya. Kenapa? Karena jangka panjang sebenarnya. Nah, ya, itu Mbak. betul, betul. Tentukanlah ke diri sendiri. Tapi tadi misalnya, oh, saya ini hobinya dagang nih. Memang Mm-mm. kadang-kadang kan ada orang teman-teman yang suka hobi dagang ya. Nggak Iya, betul, disuruh aja betul. suruh dagang, jualan nih. Jualan barang bekas saya pre-love lah, bahasanya Iya, apalah belum, terserah kan betul. gitu kan. Iya, Ya iya. kan? Sukanya dagang. Betul. Nah, kalau orang suka dagang juga cocok juga tuh ke saham. Kenapa? Karena sukanya dagang. Beli, misalnya Iya. sekarang beli saham Telkom nih lagi murah. Wah, Mm. nanti seminggu lagi dijual, boleh ya boleh-boleh aja. Kenapa? Karena jiwanya pedagang. Tapi ada juga Mbak, orang yang jiwanya apa? Jiwanya tukang nyimpan. Nah, Aku beli deh. Aku nggak apa-apa tuh rugi nggak apa-apa. Saya takutnya saya kalau misalnya saham itu turun ya Mas, saya tuh bukannya mm-mm. takut, malah seneng. Kenapa? Karena ibaratnya saya jalan-jalan ke mall, kemudian dapat baju yang saya suka diskon 70%. Bukan Nah, takut malah itu. depan. Nah, itu juga ada tuh. Kenapa? Karena saya butuhnya nanti buat jangka panjang. Itulah teman-teman cocok itu. Jadi beli, kemudian disimpan. Nanti aja, mau harganya turun gimana? Beli lagi. Kan lagi Hmm, diskon. Kan gitu. iya, Selama betul. teman-teman sudah melakukan analisa. Jadi analisa Nah, penting. Gitu. betul, betul, Teman-teman analisa betul. penting. Saya yakin kalau teman-teman yang tadinya nggak ngerti, misalnya keuangan, misalnya gaptek nih Iya, keuangan, begitu teman-teman berinvestasi saham, saya yakin teman-teman pasti mulai aware tentang berita-berita ekonomi. Saya yakin tuh. betul, Karena apa? betul, Karena betul. terjadi sama saya juga. Saya kan dulu fakultas hukum, saya jurusan hukum Iya, nih, isinya oke, oke. pengadilan orang aja kan begitu. Begitu saya investasi saham, otomatis saya kepikiran, saya ini untung apa rugi ya? Ah, coba dilihat-lihat, ternyata masih Iya. bagus kok, gitu. Secara nggak Nah, langsung oke, kita oke. belajar, Mbak. Dengan investasi itu luar Nah, biasa tuh. Begitu. oke, oke, oke. Wah, ini bener juga ya. Jadi, karena tadi sudah sempat dibahas juga, cobain dulu aja nyemplung ke kolamnya, tapi jangan yang dalam dulu, gitu kan ya. Dan Ya, akhirnya, cetek-cetek aja dulu, sedada aja, iya, sedada. benar. Ya, saya cetek akhirnya setelah nyemplung kan akhirnya kita jadi belajar lagi, oh ternyata begini loh caranya, ini loh kalau saya caranya amat enaknya seperti A, saya enaknya seperti si B. Jadi pasti kita punya cara masing-masing nih gitu kan ya untuk Betul. berinvestasi gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk berinvestasi ini langsung aja pertama tadi buka dulu aja akunnya. Sekarang sudah gampang banget untuk buka akunnya dan mulai untuk investasi pun sekarang sudah cukup cukup ini Pak ya, cukup murah juga nih. Bisa dari Sangat bukan tadi dari cukup, sangat murah iya, sekali. sangat murah bisa dari uang jajan kita nih kan. Nah, ini bisa Iya. nih untuk berinvestasi. Oke, oke. Dan
Jadi kalau teman-teman mau reminder silakan di screenshot aja IG Live kali ini supaya mendapatkan giveaway untuk 5 orang yang beruntung mendapatkan free konsultasi 20 menit bersama Finansial Planner dari Finansialku. Jangan lupa untuk tag @finansialku_com dan tag juga @pasar_modal_syariah. Dan tadi kalau ada yang mau ikut kelas atau mau tahu info-info menarik lainnya soal Finansialku, silakan follow Finansialku dan langsung aja DM ke adminnya Finansialku. Dan jangan lupa untuk follow juga nih @pasar_modal_syariah. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya ke pasar modal syariah, boleh ya Pak ya? Silakan, insya Allah kita siap membantu. Oke. Jangan lupa ya mampir-mampir ke IG-nya @pasar_modal_syariah. Ini banyak banget info-infonya buat teman-teman juga masih bingung ya Pak ya. Silahkan ke IG-nya gitu kan ya. Oke. Wah nggak kerasa nih Pak, kita sudah ngobrol hampir 1 jam ini. Udah Oke. mau habis ceritanya nih. Udah mau habis nih ceritanya. Oke, sebagai penutupan nih Pak, dari Pak Andri sendiri, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ingin berinvestasi tapi masih maju mundur. Nah, ini mungkin ada pesan-pesannya. Ya, tadi investasi tadi adalah bukan ilmu tapi adalah keterampilan sehingga teman-teman harus mencoba walaupun tadi cobanya di kolam yang kecil. Dan penting juga teman-teman perhatikan sebelum berinvestasi ke manapun, teman-teman harus lihat izinnya ya. Izinnya Ya, apakah betul. ada izinnya resmi atau tidak, apakah dia tidak jelas apa tidak perusahaannya, teman-teman harus melihat juga sehingga bisa memitigasi risiko atas kerugian fraud tadi. Itu aja. Betul Dan tadi sekali. kalau teman-teman Oke. mau belajar lebih lanjut tentang pasar modal syariah, bisa ke kami, boleh ke Finansialku, boleh kemana-mana banyak. Insya Ya, Allah bisa betul. membantu semua. Yes, betul banget. Oke, terima kasih banyak Pak Andri sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak sharingnya ini sangat-sangat insightful sekali. Dan semoga habis dari sini teman-teman sudah mulai melek juga nih soal investasi, terutama investasi saham syariah. Oke, terima kasih banyak Pak Andri. Terima Terima kasih kasih banyak banyak teman-teman dari. teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Iya, oke. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Pasar Modal Syariah dan teman-teman Finansialku. Kita ketemu lagi di Finance Channel selanjutnya. Widya Yuliarti undur diri dan juga Pak Andri pun undur diri. Kita ketemu di perjumpaan kita selanjutnya ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andri. Oke, ini lagi menunggu. Ini tadi sudah mau join nih. Oke. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam, Mbak. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Andri, ini teman-teman juga pasti udah pada penasaran sih ya, apa sih bakal ngebahas apa, tapi sebelum itu dari Pak Andri kita boleh perkenalan dulu nih. Tak kenal maka tak aruf kan ya, jadi boleh perkenalan diri terlebih dahulu gitu. Pak Andri ini siapa, biar teman-teman juga tahu nih siapa Pak Andri. Silahkan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua follower dari Finansialku dan mungkin dari Pasar Modal Syariah juga. Perkenalkan saya dengan Andri Wicaksono dari Direktorat Pasar Modal Syariah OJK dan juga kemudian juga kami yang miminnya lah istilahnya miminnya dari Pasar Modal Syariah. Oke, mimin ya. Oke. Miminnya nih Mbak. Wah, akhirnya keluar sih miminnya juga. Oke. Ya, Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Finansiaku dan dari Pasar Modal Syariah sudah hadir malam ini. siap. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Widya Yuliarti. Saya adalah perencana keuangan dari finansiaku.com. Nah, Mbak Finansiaku. Widi apa manggilnya siapa? Mbak Widi Widi. atau Widya? Widi boleh, Oh, Mbak Widya boleh. Widi. Yang lebih enak Widi Widya aja ya. lah. Iya, benar. Iya, iya. Oke, Pak. Ini kita langsung aja nih kita bahas soal temanya nih ya. Soal temanya ini menjadi investor cerdas dalam memilih saham syariah. Nah, ini mungkin masih ada teman-teman juga yang bingung gitu kan ya. Apa sih bedanya yang syariah sama yang konvensional gitu, dan pasti banyak juga yang bilang atau yang
taunya kalau investasi saham kan itu nggak syariah gitu kan. Ada yang bilang masih berpikiran seperti itu. Nah ini mungkin dari dasarnya dulu nih, sebenarnya apa sih bedanya saham yang syariah dan yang konvensional? Ya, ya, Mbak Widi. Mm-mm. Suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Oh iya, mungkin pertanyaannya apa bedanya pasar modal syariah dengan konvensional gitu ya? Iya, betul, betul. Ya, jadi ibaratnya begini sebenarnya pasar modal syariah itu bagian dari pasar modal konvensional. Nah, kalau dipikir-pikir pasar modal kan terdiri dari dua kata ya Mbak Widya. Iya, Satu betul. pasar, satunya modal kan gitu ya. Modal, betul. Nah, kalau pasar itu ibaratnya kita tahu dong ada pasar Tanah Abang, pasar Mm-mm. Klewer, pasar Senen dan sebagainya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, jadi sama nih. Kalau pasar kan zaman dulu kelas SD ya, SD saya kalau nggak salah SD ya, udah Mm-mm. dijelasin dulu. Kalau suatu tempat disebut pasar tuh syaratnya ada 4. Oke. Apa itu? Ada penjual, ada pembeli, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang satu lagi ada apa, Mbak? Ada kesepakatan, ijab kabul. Oke. Nah, itulah terjadi pasar. Oke. Dan kesemuanya itu, kalau pasar, kesemuanya itu adalah sesuai syariah. Kenapa? Ya karena memenuhi 4 syarat tadi. Zaman Iya, Rasul juga sudah ada pasar ya, Mbak ya. betul, betul, Dan betul memang itu banget. sesuai syariah. Nah, sekarang bedanya apa pasar modal dengan pasar tradisional? Nah itu. Bedanya itu cuma barangnya. Kalau di pasar tradisional Tanah Abang dapatnya baju-baju. Betul. Kalau di pasar Senen mungkin ayam, sayur dan sebagainya. Nah, tapi di pasar modal di perdagangan apa adalah efek atau surat berharga. Nah, itu Oke. saja. Nah, sebenarnya di pasar modal bisa nawar nggak? Bisa. Nawar berarti bisa ya, Mbak ya. Ditawar, oh Iya, harganya 1.000 ditawar 200 boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi dikasih apa nggak sama yang beli ya jual kan nah gitu ya. itu. Iya, betul. Nah, nah, secara konsep berarti Mbak, pasar modal itu sudah sesuai syariah. Kenapa? Karena memenuhi tadi kriteria yang tadi. Betul. Nah, tapi memang ada beberapa kegiatan di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya Hmm, apa? ya, Ada dua hal bedanya. Yaitu apa? oke. Produknya. Produknya. Hmm, Di pasar modal konvensional, produk yang dijual apa? Macam-macam. Ada produk yang sesuai syariah, ada juga yang bertentangan dengan syariah. Contohnya apa? Mungkin kalau kita di apa namanya pasar Tanah Abang itu sebenarnya ada juga yang jualan makanan mungkin tidak syariah. Mungkin oke. ya saya pernah makan, saya pernah datang juga ada mie ayam enak zaman dulu. Ternyata Hmm. saya salah tuh, ternyata dagingnya tidak syariah. Ternyata gitu. Oh, Ternyata saya nggak tahu itu karena iya, diajak temen. iya, Nah, itu betul. nggak boleh kalau dalam pasar modal syariah. Produknya harus yang halal, kan gitu ya. Betul, betul. Apalagi yang bedanya? Satu yang tadi pertama produk dan produknya yang Mbak ya. Yang kedua Betul. apa? Cara berdagangnya. Di syariah Oke. juga diatur cara berdagangnya. Karena tidak Hmm. semua mekanisme perdagangan dibolehkan secara syariah. Loh, Oke. emang ada ya Mas Andri dagang yang tidak sesuai syariah? Ada. Di pasar modal ada. Yang pertama mungkin dagang berdasarkan margin misalnya. Contohnya apa Oke. kalau margin? Hmm. Saya punya duit 10 juta, logika dasarnya nih, kalau saya punya Mm-mm. duit 10 juta, berarti saya belinya juga bisanya cuma 10 juta gitu ya Mbak ya. Iya, betul, betul. Nah, kalau dengan margin, saya bisa Mm-mm. pinjem ke orang lain 10 juta lagi. Oke. Sehingga saya punya duit 20 juta dan saya bisa belanja 20 juta. Pinjam Oke. 10 jutanya tadi, ada bunganya. Mm-mm. Nah, itu nggak boleh dalam Oke. syariah. Nah, yang kedua ada lagi contoh yang tidak sesuai syariah apa? Kalau dalam bahasa kerennya adalah Mm-mm. short selling. Kalau bahasa Oke. sederhananya ada lagi nih sebenarnya. Jual Apa tuh? barang yang kamu nggak punya barangnya. Oke. Contoh kalau Oke. di pasar, di Tanah Abang. Oh, saya jual kain nih. Logikanya apa? Saya punya kainnya dulu dong. Iya, Karena betul. saya yang jual, kan begitu ya. Iya, Kalau saya betul, nggak punya betul. kainnya, nggak boleh dalam syariah. Jadi Iya. punya dulu baru jual. Kalau dalam konvensional bisa nggak ada beberapa produk yang memang bisa dimulai seperti itu. Jadi tadi kalau dengan syariah itu lebih nyaman. Gitu tadi Oke. bedanya dua tadi Mbak. Satu Iya. produknya, yang satu adalah cara berdagangnya. Itu. Oke.
Oke, jadi bedanya dua itu ya. Oke, nah itu tadi udah bahas soal pasar modal syariah gitu kan ya. Nah, terus Mm-mm. gimana sih Pak ini kita cara membedakannya gitu kan? Apa sih yang beda cara beda ini loh yang syariah selain dari situ apakah di pasar modal syariah apalagi untuk yang awam nih untuk pemula gitu kan yang belum tahu gitu. Nah, saat kita ingin memulainya itu gimana sih saat kita ingin berinvestasi di pasar modal syariah? Ya, jadi kalau teman-teman memang niat ya, niat Hmm, pengen berinvestasi di pasar modal syariah, hmm, kalau di saham, saran saya, teman-teman bukalah rekening di perusahaan efek yang sudah memiliki online trading syariah. Namanya oke, SOPX. Tanya aja oke, kualitasnya. Saya maunya hmm, investor syariah nih. Ada nggak yang menggunakan sistem sistem online trading syariah? Ada banyak, Mbak, ya, 18 ya perusahaan betul efek betul yang tahu. punya sistem online trading syariah. Nah, Hmm, apa sih kelebihannya kalau kita berinvestasi menggunakan sistem online trading syariah tadi? Kan gitu ya, Mbak ya. hmm, Yang ya pertama betul. tadi prinsipnya dalam syariah itu dalam dalam sebagai investor, Mbak, Hmm, investor itu selalu dihadapkan pada dua resiko menurut saya. oke, Apa itu? Yang pertama ketakutan atau fear, yang kedua apa? oke, Greedy. Greedy itu apa? Ketamakan, tamakan, ketamakan, betul. rakus. Dan itu Ya, kedua itu merupakan sifat yang secara sunatullah dikasih Allah kepada manusia. Satu takut, betul. yang kedua greedy. Greedy itu Ya, rakus gitu, gitu. Dan itu biasanya sering terkena sindrom bagi para investor. Contoh yang sekarang nih, wah, oke. Indonesia nanti mau resesi, ketakutan dia. Nah, Takut ya investasinya betul. turun, takut dan sebagainya. Itu ketakutan tuh manusia. Dan sama nanti begitu begitu mulai naik lagi, Hmm, manusia cenderung lebih rakus tadi tuh. Aduh, ya, pengen dapat untung banyak. Nah, ya, ya, hal itu betul, yang betul. diberikan oleh syariah melalui sistem tadi, Mbak. Oke. Nah, apa tadi? Apa wahnya sistem tadi? Yang jelas Hmm, kalau teman-teman berinvestasi melalui sistem online trading syariah, teman-teman tadi, yang pertama tadi, tidak bisa berinvestasi pada saham-saham yang tidak syariah. oke, Gitu, oke, oke. otomatis tuh. Jadi, samalah seperti misalnya orang muslim gitu ya, Iya, sholat, sholat kan bisa di mana aja ya Mas Andrea, betul. hmm, Tapi betul. lebih baik kalau di masjid. Iya, Ya kan gitu ya. betul, betul, Sama. betul, Oh, betul. kalau gitu saya bisa dong buka rekening di konvensional saja, tapi belinya Hmm, saham syariah bisa nggak? Bisa. Tapi suka tergelincir, suka suka hilaf. Tuh manusia suka hilaf ya. iya. Tiba-tiba ngelihat, aduh, Ngelihat, wah, BBCA bagus nih. betul, BBCA betul, bagus betul, nih. betul. Aduh, beli deh BBCA. Padahal itu nggak boleh secara syariah. Makanya tadi syariah tadi menjaga investor dari sifat ketakutan dan ketamakan. Oke, oke, Diatur. oke. Oke, produknya yang bisa beli adalah yang sesuai syariah. Ini yang sesuai syariah. Oleh OJK sudah Hmm, ditetapkan setahun 2 kali. Oh ya udah saya beli ini. Dikit apa banyak? Banyak. Ada lebih dari 400, oke. Mbak. Sudah lebih dari Wow. 400, bahkan lebih dari 50 perham yang ada di bursa itu Mm-mm, sudah mm-mm. sesuai syariah sebenarnya. Wah, banyak juga ya ternyata pilihannya Banyak ya. sebenarnya. Jadi nggak ada pilihan lagi, oh Oke. saham syariah mah dikit. Nggak. Iya, Banyak iya. insya Allah. Sudah banyak sekali. Wah. Tinggal pilih aja cari fundamental yang baik. Nah, itu Mhm. tadi. Pertama produknya. Yang kedua tadi, untuk menjaga ketakutan dan greedy tadi, ada Nah, tadi itu gimana? cara bertransaksi yang sesuai syariah, Mbak. Balik ke cara bertransaksi Hmm, tadi tuh. Tidak boleh short selling. iya. Kalau punya duit 10 juta ya belanjanya ya 10 juta aja. Kenapa? Karena manusia suka Oh, tamak tuh tadi tuh. oke, 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 oke. Gitu. Oke. Oh, Jadi berarti kalau kalau memang saya sedikit gim- jadi kalau saya sedikit sharing nih, Mbak ya. Mhm, mhm. Indonesia tuh pada pada kemarin tuh beberapa kali ngalamin kejatuhan IHSG lah istilahnya gitu ya. Iya, Tahun betul. 2008, tahun 2015 itu kalau saya punya data memang minus tuh setahun. Minusnya cukup tinggi. Hmm, Minusnya cukup tinggi. Nah, tapi kalau kita lihat setahun setelahnya itu mhm. melompat lebih tinggi, Mbak. Oke.
Nah, melompat Hmm. lebih tinggi itu biasanya manusia suka greedy. Nah, itu dia, itu dia. Nah, jadi apa? Oh, nggak punya duit banyak tapi mau belinya banyak gitu. Itu manusia Nah, suka iya, greedy kan. iya. Betul, Dan betul, karena betul. masa depan yang tahu cuma Allah, nah greedy Nah, tadi bisa menimbulkan apa? Kerugian buat dia. Iya kalau yang diprediksi dia sudah sesuai, tapi kalau belum sesuai sih buat dia. nah, betul, Hal-hal betul, itulah Mbak betul. yang memang dijaga sama sistem online trading syariah. Oke, oke. Berarti dengan kita sistem pakai sistem online trading syariah, berarti itu sudah sesuai dengan syariah, berarti persyaratannya semuanya gitu. Betul. Oh, Jadi oke. perusahaan-perusahaan efek yang mengajukan sistem online trading syariah itu Mm-mm. harus mendapatkan istilahnya izin ya, izin Iya. dan pernyataan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi Hmm. diatur sama, memang yang diatur yang boleh transaksinya seperti ini diatur, Hmm, gitu Mbak. oke, oke. Oke, itu kalau kita pakai sistem online trading syariah itu sebenarnya perbedaannya apa sih Pak gitu? Di antara sistem online trading syariah, Mm-mm. Iya, sama yang di konvensional antara itu. 18 tadi, Iya. dia kalau di antara 18 secara prinsip sama Mbak. Kenapa? Karena Oke. namanya perusahaan sekuritas kan hanya sekedar media untuk membeli ya Mbak ya. Iya, betul, Media betul. untuk membeli saja. Nah, Oke. bedanya bisa di sisi fee-nya beda. Hmm, Fee beli, fee jual mungkin beda. oke. Yang kedua, apa bedanya? Biasanya ada yang sekuritas yang suka ngajarin, ada yang suka ngasih training, tapi ada juga yang Oke. tidak. Itu beda-bedanya tuh. Oke. Jadi teman-teman bisa Oke. memilih. Yang ketiga adalah bank RDN-nya, Mbak. Hmm, Bank RDN-nya bisa beda-beda. Nah, saran saya oke. sebenarnya teman-teman yang mau membeli saham melalui sistem online trading syariah itu Mm-mm. ditanya aja apa servis yang diberikan. Kedua, Oke. bagaimana fee beli fee jualnya berapa banyak. Mm-mm. Yang ketiga, eh, apa namanya, fiturnya apa aja. Nah, seperti Oke. Oke, oke, oke. Oke, nah ini ada lagi nih Mbak, ini Pak. Jadi saat kita mau investasi saham, ini masih ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa investasi saham ini adalah judi, gitu kan. Padahal ini udah dari tadi tuh udah dijelasin bahwa sebenarnya ya dari tadi dari soal pasar modal gitu kan, pasar ini kan sudah ada dari dulu gitu kan. Nah, terus dengan orang-orang yang masih beranggapan bahwa itu tadi Pak fluktuatif nih, nggak tahu kapan rugi, kapan untungnya gitu kan ya. Ini kan mengandung unsur ketidakpastian segala macam. Nah, itu gimana sih Pak kalau orang-orang yang masih menganggap bahwa investasi saham itu mau ada yang syariah tetap tetap kok buat dia itu tetap aja nih buat dia belum syariah gitu. Nah, itu why sih Pak gitu. ya itu wajar sih Mbak. Kenapa? Mm -mm. Karena memang zaman Rasulullah dulu pasar Mm modal -mm. yang seperti saat ini belum ada. Iya, betul. Sehingga hukum asal yang dipakai itu adalah bukan dari langsung dari Quran, dari hadis, bukan, tapi adalah dari istimewa para ulama. Oke, Istimewa oke. para ulama. Kenapa istimewa para ulama membolehkan pasar modal dan Mhm. eh, mengharamkan judi ya? Karena banyak orang yang Iya, menganggap iya. pasar modal ini judi. Nah, oke, kita beri Mbak. Iya, betul. Kalau Oke. judi, misalnya zaman dulu kan terus terang nih, saya zaman dulu juga zolim juga nih, karena zaman dulu suka juga Iya. judi bola, judi bis, apa aja dijudiin sama saya dulu Iya, tuh, iya, iya. ya kan? Ada nih, lihat nanti malam nih, skor Iya. Liverpool lawan menang mana, kan gitu tuh. Nah, itu Iya, juga iya, judi iya, kan? iya, gitu. Tapi prinsip Iya, iya. judi itu apa? Prinsip judi itu adalah zero sum game. Apa maksudnya? Kalau ada yang untung, pasti ada yang rugi. Mhm. Dan kalau Oke. dijumlahkan, hasilnya nol. Tidak ada Oke. penambahan manfaat atas transaksi tersebut. Oke. Itu judi. Kalau saya menang Liverpool 1-0, Manchester United Mhm. kosong, saya Liverpool 1, United menang kosong, Manchester United, Mhm. saya dapat duit 100.000. Berarti apa? Oke. Teman saya, lawannya tadi, kehilangan 100.000. Jadi 100.000 saya dikurangin, teman saya yang 100.000 hilang, hasilnya nol. Itu Oke. judi. Oke. Nah, sekarang kalau jual beli itu apa? Itu adalah melakukan transaksi di antara dua orang atas suatu Mhm. kegiatan.
Contoh, Oke. saya membeli saham A tertentu lah, saham apalah terserah ya. Mm-mm. Saham A harganya Rp1.000 saat ini. Oke. Dibelilah sama saya Rp1.000. Orang yang jual ke saya tadi, dia beli harganya mungkin 800. Berarti Mm-mm. apa? Berarti dia dapat untung 200. Ya, betul. Kan begitu ya, Mbak ya? Nah, Betul. sekarang saya beli Rp1.000 itu, apakah saya rugi? Belum tentu. Ya, Kenapa? betul. Karena saya tahu harga asli dari saham ini sebenarnya adalah Mm-mm. 1.500. Kenapa? Karena saya sudah Oke. menganalisis pendapatannya dan sebagainya. Oh, ini analisa saya, harga saham Mm-mm. A ini sebenarnya 1.500. Sehingga nanti Oke. begitu saya pegang 1.000 dan benar hitungan saya mencapai 1.500, saya jual, berarti saya dapat Yes. 500. Tidak ada Oke, di situ oke. zero sum. Hmm. Begitu. Oke, oke, oke. Jadi ini ya tadi sebenarnya sih dari apa yang pengalaman saya sebenarnya adalah kita harus investasi di sesuatu yang kita tahu, gitu kan. Kebanyakan orang-orang masih belum tahu nih soal saham itu seperti apa, gitu kan. Jadi masih tetap aja tuh ngerasanya bahwa dan mempunyai pola pikir bahwa oh ini masih judi. Padahal kalau misalnya kita telusuri gitu kan sebenarnya sama aja kayak kita ngasih modal, let's say misalnya ada teman punya bisnis gitu kan Pak, terus kita ngasih modal ke dia, nah ini pun sama, saham tuh seperti itu juga, kurang lebih bener nggak sih Pak kalau kayak gitu? Persis, Mbak. Kenapa? Karena Mm-mm. itu adalah apa? Kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, betul, betul. Oke, Ya, oke, jadi wah. kalau teman-teman membeli saham suatu perusahaan, berarti artinya apa? Teman-teman menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Oke, oke, wah, seru banget nih. Oke, ini kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tanyakan langsung. Nanti kita akan langsung jawab. Ini mungkin sudah ada. Oke, oke. Ini ada pertanyaan ini Pak dari Arin35. Dia tanya, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak, untuk fee transaksi, pajak dan biaya lainnya, apakah ada perbedaan antara konvensional dengan yang syariah? Nah, biasanya di antara satu perusahaan efek itu sama, baik konvensional maupun syariah dia sama. Tapi memang di antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, itu mungkin berbeda, Mbak. Oke. Gitu. Jadi teman-teman kepoin aja masing-masing tuh ada 18 di kepoin aja. Berapa fee beli fee jualnya? Tanyain aja. Oke, Tapi oke, bisa oke. jadi ada yang memberikan fee lebih tinggi mungkin, tapi dia memberikan training yang luar biasa banyak sehingga teman-teman juga mendapatkan ilmu yang banyak. Itu juga worth it menurut saya. Iya, Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir definisi fee-nya besar atau kecil menurut saya sih kecil banget. Kenapa? Karena rata-rata 0,18, fee-nya tuh kecil-kecil. Jadi nggak nyampe oke. 0,2 seingat saya, bahkan nggak nyampe 0,3. Jadi Hmm, sebenarnya ya kecil lah, beda-bedanya ya masih basis point lah dikit iya, iya. sebenarnya. Oke, oke, oke. Oke, semoga terjawab ya. Sekarang ada pertanyaan kedua dari Riko Rianto. Kalau motivasinya sebagai spekulator, apakah bertentangan dengan prinsip syariah? Ya, jadi spekulasi Iya. itu definisinya apa ya? Karena spekulasi itu bisa didefinisikan kita aja sebenarnya tidak pasti. Contoh, Iya. kalau teman-teman misalnya berangkat setiap hari, misalnya kalau saya setiap hari berangkat ke kantor, itu Mm-mm. apakah ada jaminan saya pasti nyampe kantor? Nah, Itu itu pasti dia. ada risiko saya. Risiko Betul, ada apa? Risiko resiko. kecelakaan di jalan dan sebagainya. Karena itu bagian dari sunatullah itu risiko-risiko itu. Iya. Nah, supaya mungkin yang dilarang dalam syariah memang spekulasi tadi adalah yang disifat judi tadi. Judi itu Oke, yang disebut. oke. Nah, yang lebih dalam lagi sebenarnya, Mm-mm. kalau teman-teman membeli suatu saham di pasar modal, tapi Mm-mm. kemudian teman-teman tidak melakukan analisa atas saham tersebut, sebenarnya teman-teman bisa kategorinya juga spekulasi, mungkin ditanya itu. Itu Oke. sebenarnya membuat apa yang dilakukan oleh teman-teman tersebut itu adalah Mm-mm. menzolimi diri sendiri. Kenapa? Oke, Karena oke. membeli tanpa mengetahui barang yang
belinya. Contoh, kalau dalam dalam sektor Oke. real juga banyak nih Mbak. Saya juga inget tuh pada waktu saya kan dulu suka burung ya, di pasar burung tuh Iya. saya kan suka ngeliat Oke. burung ya. Oh, burung yang Mm-mm. sudah berbunyi harganya sekian. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, Iya. suaranya bagus nih burungnya, tapi burungnya di dalam dalam sangkar tapi tertutup gitu. Saya nggak bisa Oh, lihat. oke. Saya cuma bisa lihat Oke. suaranya doang. Iya. Itu suaranya bagus banget. Beli Pak, 100.000 aja Pak, 100.000. Akhirnya dibelilah. Sampai rumah nggak pernah bunyi tuh suara burung. Kenapa? Karena yang bersuara itu adalah orangnya ternyata. Oh, Hati-hati iya. tuh. Sama Iya, di pasar betul modal betul. juga begitu. Teman-teman bisa Mm-mm. punya resiko juga. Kenapa? Karena teman-teman tidak melakukan analisa. Dengan Betul. melakukan itu, teman-teman sudah menempatkan diri teman-teman dalam kezoliman. Itu juga beresiko Oke. sebenarnya. Nah, itu Begitu. dia. Jadi analisa Oke, oke. penting. Betul, betul. Seberapapun minimnya ilmu kita, tetap wajib melakukan analisa. Iya, betul betul wajib sekali ya, dan salah satu caranya juga Pak, dengan kita memiliki perencanaan keuangan ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita, oh gimana nih kita harus invest kemana nih, saham mana nih yang sesuai dengan tujuan keuangan kita, merencanakan juga merupakan salah satu caranya nih supaya tadi nggak berspekulasi, kita tahu nih plan kedepannya akan seperti apa. Oke, oke. Oke, Betul. buat teman-teman yang tadi udah nonton IG live kita nih udah setengah jalan, buat teman-teman yang mau dapat Oh, seragam ya? giveaway-nya, udah mulai setengah jam, Pak. Oke, oke, buat yang mau dapat giveaway-nya ini gampang banget, tinggal screenshot aja IG live kita kali ini, dan jangan lupa langsung share aja ke IG story-nya masing-masing. Jangan lupa tag @finansialku_com, dan jangan lupa juga untuk tag @pasar_modal underscore syariah ya Pak ya, betul? Pasar_modal_syariah. Iya. Oke, jangan lupa di tag, nanti 5 orang yang beruntung bisa mendapatkan free konsultasi 20 menit dengan Finansialku. Dan nanti kalau ada yang mau nanya-nanya nih Pak soal saham atau misalnya mau nanya soal pasar modal syariah, boleh DM ke pasar modal syariah atau gimana ini Pak? Silakan, banyak sekali kok yang berkonsultasi dengan kita Mm-mm. tentang saham, tentang kasyariahan, tentang reksadana juga. Karena Iya. ada satu produk yang memang buat teman-teman yang masih awam itu Mm-mm. sangat pas buat reksadana juga menurut saya. Karena apa? Oke, Karena oke. sifatnya pasif, istilahnya Mm-mm. di apa namanya disupirin sama orang. Jadi Iya, tinggal jadi iya. penumpang aja nih. Kenapa? Karena kalau saham kan teman-teman berinvestasi saham tuh berarti teman-teman jadi supirnya nih. Oh, belok Betul. kanan tentuin sendiri, belok kiri tentuin sendiri. Tapi kalau berinvestasi melalui reksadana syariah, teman-teman Mm-mm. istilahnya jadi Mm-mm. penumpang nih. Yang jadi supirnya siapa? Ada namanya manajer investasi. Jadi karena penumpang ya Oke. santai aja, nikmatin aja hasil yang disupirin sama manajer investasi tersebut. Begitu, Mbak. Oke, oke, oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang kedua. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, silakan bertanya. Nanti setelah bahasan yang kedua, kita akan buka lagi sesi tanya jawabnya. Oke, oke, Pak Andri, ini saya mau tanya nih. Sebenarnya sejak kapan sih pasar modal syariah ini terbentuk gitu? Ya, jadi unik ya, Mbak. Pasar modal syariah di Mm-mm. Indonesia tuh unik sekali karena memang muncul karena adanya keinginan dari masyarakat atas produk-produk syariah. Oke. Jadi kalau ngomongin sejarah industri keuangan syariah, itu pertama Mm-mm. tahun 92 itu. 92 pertama Oke. kali bak muamalat tuh. Iya, Jadi belum betul. ada undang-undangnya, belum ada peraturan apapun, tapi memang ada orang masyarakat yang pengen memiliki bank yang sesuai syariah, yang tidak menggunakan Oke. bunga. Muncullah tahun 92 apa namanya bank syariah Bang. pertama. Kemudian tahun 97 itu Mm-mm. juga nggak ada aturan apa-apa, aturan masih umum konvensional, tapi ada orang yang pengen mempunyai reksadana syariah pertama tahun Oke. 97 itu. Tahun 97. Gitu. Oke, Jadi oke. tahun 97 sudah ada reksadana syariah pertama dari Dana Reksa. Oke. Itu pertama kali membuat karena keinginan masyarakat tuh. Kemudian Betul, tahun betul. 2002 itu pertama Mm-mm. kali ada namanya sukuk. Kalau dulu bahasanya adalah obligasi syariah. Itu sama juga tuh. Oke, Muncul karena oke. keinginan masyarakat. Mm-mm. Jadi semua industri syariah di Indonesia itu muncul karena keinginan masyarakat atas produk-produk yang sesuai syariah. Betul. Barulah setelah ada produknya, ada layanannya, barulah ditata. Barulah Mm-mm. setelah tahun-tahun tersebut baru muncul ada undang-undang perbankan syariah, kemudian ada peraturan OJK tentang pasar modal syariah, barulah itu muncul. Oke.
Oke, oke, gitu, oke. dan berkembang hingga saat ini, begitu Mbak. Oke, 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 oke. Ini mulai naiknya nih, orang-orang mulai aware akan produk syariah itu tahun berapa sih, Pak, kalau boleh tahu? Jadi ya nggak nyampe 10 tahun terakhir ini baru mulai aware ya Mbak ya tentang produk-produk Oh, syariah. Jadi oke, sebelumnya oke. memang setelah 2002 itu, tapi setelah Mhm, mulai diatur oleh OJK, mulai ada peraturannya. iya, Nah, mungkin mhm, pelaku-pelaku usaha yang tadinya tidak tahu, baru ngeliat, iya, ada produk syariah nih, saya coba deh. mhm, mhm. Nah, seperti itu. Dan masyarakat mulai menyukai. Kenapa? Karena ternyata membuat kenyamanan. Nah, itu dia, betul Begitu. banget, betul banget. Jadi kalau Iya, iya, teman-teman lihat nih, teman-teman lihat kalau misalnya ngomong indeks dia, iya, indeks-indeks syariah itu biasanya cenderung lebih kuat dibanding dengan yang konvensional pada saat terjadi oke, krisis seperti ini nih. oke, Jadi oke. memang turun, Mbak. Jadi sama-sama turun. Karena apa? Karena industri pasar modal syariah kan bagian dari industri pasar modal Indonesia ya. Jadi Iya, sama-sama turun, tapi turun mhm. tidak terlalu dalam. Nah, Kenapa? Karena ternyata sudah ada screening saham syariah. Sehingga apa? mhm. Screening saham syariah itu salah satunya yang di screening adalah rasio hutangnya tidak terlalu tinggi. Oke, Nah, oke, oke. sehingga saham-saham yang masuk indeks-indeks syariah sebenarnya masuk kategori perusahaan-perusahaan tidak banyak hutang. Dan sebagai umumnya, Oke. kalau perusahaan tidak banyak hutang, kalau terjadi krisis dan sebagainya, lebih enak bergerak dibanding orang Iya, punya hutang banyak. Jadi iya, mirip-mirip betul. ke kita aja nih kan Iya, banyak benar, fitnah benar, nih. benar. Orang Iya, yang benar, kebanyakan utang benar. nggak bisa bergerak nih dia. Nah, Apalagi banget sekarang nih ya. mencekek nih kan gitu ya. Iya, Tapi kalau benar, orang yang benar. bisa masih utangnya termanage itu masih bisa ya ngopi-ngopi sedikit bisa. Jadi lebih 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 Iya. ideal. Mirip-mirip seperti itu tuh Mbak. Oke, Begitu. oke, oke. Oke, jadi memang kalau saya baca-baca juga memang kalau syariah ini kan sebenarnya Pak, syariah ini kan di luar negeri tuh lebih banyak nih peminatnya gitu. Malah yang saya baca di Inggris itu banyak sekali nih peminatnya, padahal mayoritasnya penduduknya bukan muslim. Sedangkan kita di Indonesia yang mayoritasnya muslim, kenapa nih kok syariah tidak begitu banyak mungkin ya waktu dulu-dulu, mungkin sekarang sudah mulai nih, sudah mulai aware bahwa syariah ini, produk-produk syariah ini menjadi unggulan juga. Dan apa yang saya, sepengalaman saya pun, wah memang ini produk-produk syariah saat mungkin yang konven lagi turun banget, kalau ini event turun yang mungkin nggak seturun dari yang si konven ini gitu kan. Jadi tetap tetap nyaman, tetap sama-sama menguntungkan lah intinya kalau syariah ini. Bener nggak Pak? Betul Mbak, betul sekali. Tadi kan banyak bilang di Inggris lebih mungkin terkenal kali ya. Iya, Karena iya. mungkin di sana pinter nih orang-orang marketingnya nih. Sama nih seperti Indonesia nih. Indonesia kan apa namanya sumber daya alamnya luar biasa. Iya, Pulau-pulaunya betul. bagus-bagus, pantai-pantainya Betul. bagus-bagus. Tapi yang banyak jualan marketingnya di sana-sana mulu tuh. Nah, Iya. jadi kalau Indonesia kan kadang-kadang orang Indonesia, kita mah santai aja, tenang aja kan gitu ya. Nah, Iya, memang iya, di iya. Inggris sana memang benar-benar dijual. Kalau dilihat-lihat sebenarnya produk di Indonesia syariahnya luar biasa, Mbak. Oke, oke. Beragam. Jadi Iya. ruang-ruangnya beragam sekali. Kemudian semua jenis produk ada di Indonesia. Yang beli Betul. juga banyak. Apalagi Iya. sekarang. Sekarang investor retail tuh luar biasa. Sekarang nih Oke, oke. karena pandemi ini jumlah investor meningkat banyak nih Mbak. Kenapa? Karena sekarang pembukaan rekening bisa lewat online. Sehingga Iya, orang betul, santai di betul. rumah tetap trading, tetap Mm, berinvestasi. iya, Itu betul, banyak nih betul. sekarang. Jadi sekarang insya Allah saya optimis nih masa depan pasar modal Indonesia sebenarnya adanya di syariah, Mbak. Iya, betul, Percaya betul sama banget. saya. Dalam arti kalau misalnya dilihat, wah pasar modal Indonesia, pasar modal syariah di mana adanya? Kiblatnya di Indonesia. Ah, Gitu. Kemarin juga teman-teman Bursa Efek Indonesia iya? juga sudah mendapatkan penghargaan 3 tahun Iya. berturut-turut GIFA Wow, the oke, best oke. apa namanya industri syariah di dunia. Kayak Oke. seperti ini nih sistem online trading syariah ini Iya? pertama satu-satunya di dunia nih Mbak. Negara lain belum Oke. ada yang bisa membuat sistem online trading Wow. syariah. Oke, 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 Memang oke. rata-rata semua campur, rata-rata di luar negeri itu semua campur. Di Indonesia aja memang dispesifikkan. Kalau mau syariah ya ke sini larinya. Memang dirimu kalau dalam syariah itu kan kalau dalam Rasulullah bilang kalau kamu ingin menjadi muslim adalah jadilah muslim yang kafah, muslim yang Oke, seutuhnya. Dalam konsep oke. pasar modal
Jadilah muslim yang seutuhnya di mana? Melalui sistem online trading syariah, melalui investasi sukuk, kan sukuk negara juga sudah Iya, muncul kemarin, melalui betul. investasi reksadana syariah, kita tuh kafah begitu. Dan memang Oke. saya selalu bilang sama teman-teman, mulailah berinvestasi itu 3M kalau ngikutin caranya Hakim. Wah, Mulai apa dari aja diri tuh tiga? sendiri, Mm-mm. mulai dari diri sendiri, mulai dari Oke. saat ini, dan mulai dari hal yang kecil. 3, jadi Oke. jalanin. Kenapa? Karena prinsip itu, kita sudah buat aturan bahwa reksadana bisa mulai dari 10.000. Iya, Beberapa betul. platform sudah ada yang beli reksadana 10.000. Reinvestasi saham mulainya dari 100.000. Harusnya murah lah zaman anak sekarang. 100.000 itu cuma ya Iya. 2-3 kali ngopi kan. Begitu kan? Iya, betul, betul Dua banget. tiga kali Betul ngopi banget. jadi satu, jadi bisa jadi investasi. Makanya dengan murah itu tidak ada lagi sekarang alasan untuk orang tidak berinvestasi. Bahkan Nah, itu dia. beberapa tahun yang lalu OJK sudah buat mbak Mm-mm. aturan bahwa satu lot Gimana? itu tadinya Mm-mm. 500, sekarang dirubah Ya, satu lot 100. 100. Jadi jauh lebih murah Iya, lagi. benar. Betul, Misalnya betul, begini, ada betul, satu betul. saham harganya Rp1.000. Kalau Mm-mm. dikali 100 berarti cuma 10.000. Dengan uang Oh sepuluh iya, ribu betul. teman lu bisa beli saham loh sebenarnya. Nah, Nggak itu ada dia, alasan itu dia. lagi untuk nggak berinvestasi. Betul, Sudah kita betul, buka betul. semua, sekarang tinggal masalahnya satu. Take it or leave it. Kan gitu. Nah, betul, betul. Take it or leave it ya. Betul. Betul. Kenapa? Betul, karena Karena kalau dipikir-pikir Mbak, memang secara jumlah investor lokal sekarang nih, investor lokal lebih ya, banyak dibanding investor asing. Tapi oke. secara duit, investor asing di Indonesia lebih banyak daripada investor lokal kita. Kenapa? Oke. Karena Anda suka berpikir nggak, kenapa sih investor asing mau berinvestasi di Indonesia? Ya karena Mm-mm. memberikan benefit yang luar biasa. Betul, betul, Kenapa? betul. Karena dia kalau investasi di Jepang misalnya, nabung di Mm-mm. Jepang misalnya, bukan dapat bunga, bukan dapat return, tapi malah minus, dikurangin. Mending lari ke Indonesia, bisa Indonesia, returnnya luar betul. biasa. Kan begitu, apalagi Betul, betul. berinvestasi saham, bisa berkali-kali Mm-mm. lipat. Nah pertanyaannya cuma satu, masyarakat Indonesia ini cuma nonton doang, kan begitu kan? Ah, itu Atau dia. ikut menjadi pemiliknya dan menjadi Nah, kaya dari negeri sendiri. Itu wah. saja sebenarnya. Dan kami OJK, mungkin teman-teman finansialku ini hanya sekedar Mm-mm. menyampaikan pesan saja, menyampaikan opportunity, kesempatan kepada Iya, betul. teman-teman. Pilihannya kepada teman-teman sendiri, mau ambil atau enggak kan begitu. Karena Nah, apa? itu dia, Karena betul masa banget. depan di tangan masing-masing. Nah, Seperti itu, itu Mbak. dia. Itu dia, benar setuju banget. Karena sekarang nggak ada alasan lagi ya, Pak, ya, untuk, aduh, gue investasi hanya untuk orang kaya. Enggak, sekarang tuh dari 100.000 bahkan 10.000 pun sudah bisa investasi gitu kan ya. Sekarang sudah mudah, bukanya pun bisa sambil di rumah aja, sambil yang kaum rebahan ini sebenarnya bisa sambil Sambil rebahan buka kalau kata akun anak gitu. sekarang. Iya, kalau anak sekarang kan gitu ya, hobinya rebahan gitu kan. Nah, hobinya Rebahan. rebahan itu buka akun gitu kan. Nah, ini bisa dimanfaatkan gitu karena itu dia, semakin cepat kita berinvestasi pasti saat kita membutuhkannya, misalnya dalam jangka panjang, itu pasti hasilnya akan semakin lebih besar daripada orang-orang yang mulainya terlambat. Dan tadi sudah dibahas yang 3M gitu ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari apa tadi, mulai Jadi dari diri saat ini sendiri saat ini, dan mulai mulai, dari hal yang kecil. nah, tuh mulai dari hal yang kecil itu, mulai dulu aja. Kecil-kecil Oh ini, aja. iya, benar 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 banget. Oke, oke. Nah, kita sudah sempat bahas tadi, saya bahas soal, oh di Inggris ini kok orang-orang malah lebih senang nih dengan produk syariah gitu kan. Nah, sebenarnya peran pasar modal syariah ini di Indonesia itu gimana sih, Pak? Boleh ceritain nggak? Ya, sudah luar biasa banyak, Mbak. Contoh, Mm-mm. sukuk negara. Sekarang kan Iya, pemerintah sering mengeluarkan sukuk negara ya. Tujuannya buat iya, apa? betul. Buat bangun infrastruktur. Jadi Mm-mm. underlying sukuk negara itu dipakai buat apa? Yang saya tahu, pembuatan pembangunan Universitas IAIN di seluruh Indonesia. Ini sekarang Universitas Oke, Islam lagi dinaikin nih, Mbak. oke, Dibangun tuh oke. gedung-gedung infrastruktur. Kemudian apa? Mm-mm. Dibuat double-double track kereta, Mm-mm. infrastruktur. Kemudian pembangunan apa? Jadi memang Oke. digunakan untuk real. Kenapa? Karena Mm-mm. ujung-ujungnya dari pasar modal itu adalah larinya ke sektor real. Kita Oke, oke. berinvestasi di suatu saham itu sebenarnya lari ke sektor real. Contoh,
teman-teman menjadi pemilik saham dari perusahaan apa? Perusahaan telekomunikasi lah misalnya. Itu secara nggak langsung teman-teman juga sudah berinvestasi membantu masyarakat untuk di bidang telekomunikasi. Nah, Walaupun kita juga mendapatkan keuntungan, tapi juga kita membantu nih, membantu apa? Membantu mm-mm. pemerintah dalam misalnya sekarang apa namanya daring ini kan membutuhkan kuota internet. Iya, Perusahaan betul. membuat kebijakan, oh deh untuk anak-anak sekolah kasihkan gratis. Secara nggak langsung teman-teman yang jadi pemilik dari perusahaan tersebut juga sudah membantu negara untuk membantu masyarakat untuk menikmati pendidikan melalui teknologi informasi tersebut, Mbak. Hal-hal Oke, seperti itu, oke. karena endingnya pasar modal pasti ke Mm-mm. sektoril. Endingnya pasar modal Iya, pasti ke betul, betul. sektoril. Oke, oke. Wah, seru banget ya ternyata pembahasan hari ini. Dan semoga teman-teman tercerahkan nih yang masih maju mundur mungkin buat investasinya, terutama investasi saham kayak, aduh gimana sih caranya investasi? Ini bener nggak sih syariah atau enggaknya? Nah, ini bener-bener tercerahkan sih saya aja. Mungkin di sini ada yang tercerahkan. Saya pun dapat insight baru juga gitu kan. Jadi ya mungkin dari sini teman-teman sudah mulai, oh saya mau buka akunnya dulu nih gitu. Wah, oke, oke. Oke, sekarang kita ini ada pertanyaan. Oke, untuk orang awam seperti saya belajarnya mulai nol gimana caranya? Wah, kalau mulai Ya, belajar investasi, ini banyak banget ya Pak ya sebenarnya platformnya banyak sekarang. banget ya nah, soal Bisa. bagaimana caranya ya. Jadi sebenarnya Iya, ada dua benar-benar. tahap nih Mbak, dan ini kedua Ya, tahap ini bisa dilakukan secara bersamaan. Yang pertama oke. apa? Sebelum berinvestasi di pasar modal, teman-teman harus berinvestasi investasi leher ke atas. Kalau saya nyebutnya Betul, begitu. setuju. Setuju Buka banget. mata, buka telinga, buka hidung juga terserah. Cari informasinya Iya, sebanyak-banyaknya tentang informasi investasi yang benar dan legal dan sesuai betul. syariah. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang bilang investasi padahal bukan. Padahal skema Betul. Ponzi, padahal menipu dan sebagainya. Buka mata teman-teman. Cari mana investasi yang benar, itu penting. Iya, Ketahui betul. produknya, karakteristiknya, risikonya, dan sebagaimana. Begitu teman-teman Betul. sudah tahu, barulah berinvestasi yang sesungguhnya. Melalui apa? Pembukaan rekening. Karena prinsipnya dari investasi itu, saya selalu percaya, investasi itu bukan ilmu, tapi adalah keterampilan. Kenapa? Oke, Seperti oke. anak kecil dulu, Mbak. Iya, Anak kecil kan kalau belajar sepeda itu, kita kasih tahu kan caranya, oh coro goes iya, begini dan sebagainya. Tapi saya jamin kalau nggak ada sepedanya, kalau nggak iya. ada jalannya, saya jamin nggak akan bisa naik sepeda. Betul, Kalau betul, cuma betul, betul. teori-teori doang, nggak akan bisa naik sepeda. Nah, Saya jamin betul, tuh. setuju, Sama setuju. kayak orang belajar berenang. Oh, udah belajar gaya dada, gaya punggung, gaya macan, gaya apalah terserah. Selama Oke, nggak nyemplung ke kolam, saya jamin nggak akan bisa tuh berenang. betul, betul Dan banget, untuk betul bisa banget. berenang, nyemplunglah ke kolam. Dan kalau karena masih belajar, janganlah nyemplung ke kolam yang dalam-dalam. Kenapa? Nah, Takut tenggelam. hmm. Belajarlah di kolam yang tetek, kan segini nih. Sehingga Iya, kalaupun iya, kepleset, kita masih bisa berdiri. Apa oke. message dari sana? Berinvestasi itu wajib, membuka rekening itu wajib, milih mau beli saham, mau beli reksadana, mau beli sukuk itu wajib. Dan teman-teman harus bisa merasakan. Tapi apa? Jumlahnya jangan besar-besar. Nah, Kenapa? itu. Biar nggak pusing kalau ada masalah, kan begitu. Gunakanlah yang Betul, kecil-kecil betul, dan betul, rutin. betul. Kalau saya terus terang Iya, rutin setiap iya. bulan karena saya pendapatannya setiap tanggal 25 lah misalnya ya. Saya otomatis tuh Mm-mm. Mbak, jadi potong tuh gaji, potong buat infak Oke, zakat betul. udah pasti, kemudian langsung potong Iya. dengan untuk investasi. Auto debit juga bisa. Sehingga saya nggak peduli tuh market harga naik, market turun, saya nggak peduli. Yang penting saya tetap beli secara mencicil. Begitu kalau Oke, saya sharing oke. sedikit nih ya, Ya, nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya, dan itu juga penting sih, karena kan di sini masih banyak juga nih Pak yang kayak, wah kenapa sih gue nggak bisa nabung, gue nggak pernah bisa invest, karena mungkin tadi caranya di awal bulan tidak dialokasikan. Tadi juga salah satu caranya bisa di auto debit nih buat investasinya gitu. Nah ini juga menjadi salah satu trik nih supaya teman-teman bisa nabung dan juga investasi. Nah tadi sudah dibahas juga nih, kita harus investasi dari leher ke atas gitu kan. Nah nanti kalau teman-teman yang mau investasi leher ke atas di finansialku juga kita ada kelasnya nih Pak. Kelasnya seru banget
kita ada kelas Accelerate Your Money. Jadi ini bahas semua investasi dan salah satunya bahas soal investasi saham juga. Jadi kalau yang mau ikutan langsung aja DM langsung ke Miminia Finansial. Aku bilang aku mau ikut kelas investasi. Oke, oke. Wah, ini banyak banget nih pertanyaan. Ini Pak, kita coba jawab satu-satu ya. Karena ini Ya, pertanyaannya silakan, banyak silakan. banget. Oke. Oke, sebentar. Mana ya? Ini ada. Oke. Sebentar. Sebentar. Wah, ini. Oke. Oh, ini ada. Oke, ini akhirnya ada yang bertanya nih, Pak. Ada yang bertanya dia nanya soal reksadana syariah katanya. Dia ingin tanya, dijelaskan tentang reksadana syariah dan bagaimana cara kami membelinya. Mungkin bisa disinggung, karena tadi udah kesinggung dikit nih reksadana syariah, mungkin bisa diceritain soal reksadana syariah nih, apa Jadi bedanya kalau mungkin. reksadana syariah ini Mbak, ibaratnya Mm-mm. Mbak ini naik bis. Saya selalu Iya, bilangnya begitu. Kalau oke. reksa investasi saham itu ibaratnya teman-teman naik Mm-mm. mobil sendiri. Teman-teman yang Oke, nyetir, teman-teman nentuin tujuannya mau kemana. Mau belok kanan, Mm-mm. belok kiri, mau cepet atau bahkan nabrak, itu teman-teman nentuin sendiri tuh. Betul. Gitu, dan teman-teman yang mengikuti resikonya. Tapi karena teman-teman berinvestasi lewat reksadana, itu seperti naik bis. Tujuannya mau kemana? Oh, saya tujuannya mau jangka panjang. Oh, naik bis yang jangka panjang. Betul. Begitu naik bis kan kita sebagai penumpang apa yang dilakukan? Ya duduk. Jadi kalau Iya, beli duduk. reksadana, teman-teman membeli dan duduk. Ngikutin apa? Ngikutin supirnya. Begitu. Nah, Siapa gitu. supirnya? Supirnya disebut dengan manajer investasi. Nah, Betul, betul. kalau begitu duduk teman-teman di bis, duduk kan ya. Kemudian ada yang ngambilin uang dong, nagihin kan, kernetnya ya. Iya. Nah, Mm-mm. itu kalau dalam reksadana, Mbak, kernetnya itu disebut bank kustodian. Oke. Tapi ada bedanya antara bis sama reksadana. Kalau di bis, biasanya kernet sama supir itu temannya dekat misalnya. Sehingga Mm-mm. duitnya bisa saling dibagi-bagi tuh. Nah, kalau di Oke. reksadana itu terpisah. Yang satu bank, yang satu manajer investasi. Itu dua lembaga yang independen. Sehingga apa? Duit Oke. kita itu naruhnya di bank Mm-mm. kustodian. Oke. Nanti sama bank kustodian dikasih kepada manajer investasi untuk membelikan tertentu. Sehingga supir tadi nggak megang duit. Nah, Oke. sehingga kalau ada resiko default, nggak ada insya Allah. Karena duitnya dipegang oleh bank kustodian. Begitu. Mm-mm. Karena sebagai investor penumpang, ya duduk aja, diam sambil menikmati. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, Oke. bis ini bagus nih. Aku dapat returnnya bagus nih. Ya Mm-mm. udah, diam aja. Atau nambah lagi, beli lagi. Tapi kalau misalnya gini, oh, kok supirnya ugal-ugalan ya? Kayaknya belok kanannya nggak bagus nih. Returnnya juga kurang oke nih. Mbak sebagai penumpang bisa turun dan ganti bis yang lain. Mm-mm. Sesederhana itu. Itulah sederhananya reksadana. Oke, oke. Begitu, Mbak. Oke, oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih, Pak. Dia tanya dari Amar Farhan. Mau tanya, untuk saham syariah, apakah dia bagusnya dijadikan sebagai investasi jangka panjang atau dijadikan sebagai trading? Nah, ini gimana ini, Pak? Oke, ini Mm-mm. semua tergantung sama masing-masing orang. Iya, betul. Karena apa? Karena tidak semua orang ditakdirkan untuk berinvestasi saham. Itu yang pertama. Iya, betul. Contohnya apa? Contohnya gini, misalnya kita tanya aja ke diri saya sendiri. Andaikan nih ya, baru andaikan nih. Mm-mm. Andaikan saya punya duit 1 miliar. Andaikan. Mm-mm. Oke, Tiba-tiba uang 1 miliar tadi dicuri orang. 300 oke. juta. Tinggal 700. Kira-kira saya sedih nggak ya? Tanyakan seperti itu. Iya. Kalau orang tadi bilang, jangan 300 juta Mas Andri. Kehilangan 10 juta aja dari 1 miliar itu, saya udah nggak bisa tidur. Nah, itu Ah, kayaknya teman-teman nggak cocok untuk masuk ke investasi saham. Cocoknya oke. kemana? Reksadana aja yang kayak tadi tuh. Kenapa? Mm-mm. Bisa jadi kalau teman-teman berinvestasi saham, bisa jadi malah nggak tidur. Malah membuat pusing, membuat stres, dan sebagainya. Iya, betul. Kenapa? Karena saya ingin membuat teman-teman ini yang namanya investasi itu sebagai kegiatan yang nyaman. Kegiatan Mm-mm. hiburan, santai-santai, kita tetap sekolah, kita tetap bekerja,
teman-teman kalau jadi dokter ya tetap jadi dokter, tapi tetap berinvestasi. Iya. Kenapa? Karena investasi itu untuk santai sebenarnya. Kenapa? Karena jangka panjang sebenarnya. Nah, Iya, itu betul Mbak. betul. Tentukanlah ke diri sendiri. Tapi tadi misalnya, oh, saya ini hobinya dagang nih. Memang Mm-mm. kadang-kadang kan ada orang teman-teman yang suka hobi dagang ya. Iya, Nggak disuruh betul aja betul. suruh dagang, jualan nih. Jualan barang bekas saya pre-love lah, bahasanya Iya, apalah belum terserah kan betul. gitu kan. Iya, Ya iya. kan? Sukanya Betul dagang. betul. Nah, kalau orang suka dagang juga cocok juga tuh ke saham. Kenapa? Karena sukanya Hmm, dagang. Beli, iya. misalnya sekarang beli saham Telkom nih lagi murah. Wah, nanti Hmm. seminggu lagi dijual, boleh ya boleh-boleh aja. Kenapa? Karena jiwanya pedagang. Tapi ada juga Mbak, orang yang jiwanya apa? Jiwanya tukang nyimpan. Nah, Aku beli deh. Aku nggak apa-apa tuh rugi nggak apa-apa. Saya takutnya saya kalau misalnya saham itu turun ya Mas, saya tuh bukannya mm-mm. takut, malah seneng. Kenapa? Karena ibaratnya saya jalan-jalan ke mall, kemudian dapat baju yang saya suka diskon 70%. Bukan Nah, takut malah itu. getan. Nah, itu juga ada tuh. Kenapa? Karena saya butuhnya nanti buat jangka panjang. Itulah teman-teman cocok itu. Jadi beli, kemudian disimpan. Nanti aja, mau harganya turun gimana? Beli lagi. Kan lagi Hmm, diskon, kan gitu. iya, Selama betul. teman-teman sudah melakukan analisa. Jadi analisa Nah, penting. Gitu. betul Teman-teman betul. analisa penting. Saya yakin kalau teman-teman yang tadinya nggak ngerti misalnya keuangan, misalnya gaptek nih Iya, keuangan, begitu teman-teman berinvestasi saham, saya yakin teman-teman pasti mulai aware tentang berita-berita ekonomi. Saya yakin tuh. betul Karena apa? betul Karena betul. terjadi sama saya juga. Saya kan dulu fakultas hukum, saya jurusan hukum Iya, nih, isinya oke oke. pengadilan orang aja kan begitu. Begitu saya investasi saham, otomatis saya kepikiran, saya ini untung apa rugi ya? Ah, coba dilihat-lihat, ternyata masih Iya. bagus kok, gitu. Nah, Secara nggak langsung kita oke. belajar, Mbak. Dengan investasi itu luar Nah, biasa tuh. Begitu. oke oke oke. Wah, ini bener juga ya. Jadi karena tadi sudah sempat dibahas juga, cobain dulu aja nyemplung ke kolamnya, tapi jangan yang dalam dulu gitu kan ya. Dan Ya, akhirnya cetek-cetek aja dulu, sedada aja, iya sedada. benar. Ya, saya cetek akhirnya setelah nyemplung kan akhirnya kita jadi belajar lagi. Oh, ternyata begini loh caranya. Ini loh kalau saya caranya amat enaknya seperti A, saya enaknya seperti si B. Jadi pasti kita punya cara masing-masing nih gitu kan ya untuk Betul. berinvestasi gitu ya. Ah, oke oke oke. Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk berinvestasi ini langsung aja pertama tadi buka dulu aja akunnya. Sekarang sudah gampang banget untuk buka akunnya dan mulai untuk investasi pun sekarang sudah cukup cukup ini Pak ya, cukup murah juga nih. Bisa dari Sangat bukan tadi dari juga. Sangat murah. iya, sangat murah bisa dari uang jajan kita nih kan. Nah, ini bisa Iya. nih untuk berinvestasi. Oke, oke. Dan tadi kalau teman-teman mau reminder silakan di screenshot aja IG Live kali ini supaya mendapatkan giveaway untuk 5 orang yang beruntung mendapatkan free konsultasi 20 menit bersama Finansial Planner dari Finansiaku. Jangan lupa untuk tag @finansialku_com dan tag juga @pasar_modal_syariah. Dan tadi kalau ada yang mau ikut kelas atau mau tahu info-info menarik lainnya soal Finansialku, silakan follow Finansialku dan langsung aja DM ke adminnya Finansialku. Dan jangan lupa untuk follow juga nih @pasar_modal_syariah. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya ke pasar modal syariah, boleh ya Pak ya? Silakan, insya Allah kita siap membantu. Oke, oke. Jangan lupa ya mampir-mampir ke IG-nya @pasar_modal_syariah. Ini banyak banget info-infonya buat teman-teman juga masih bingung ya Pak ya. Silahkan ke IG-nya gitu kan ya. Oke, oke. Oke. Oke, wah nggak kerasa nih Pak, kita sudah ngobrol hampir 1 jam Oh, ini. Oke, udah oke. mau Dan habis ceritanya nih. udah mau habis nih ceritanya. Oke, sebagai penutupan nih Pak, dari Pak Andri sendiri, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ingin berinvestasi tapi masih maju mundur. Nah, ini mungkin ada pesan-pesannya. Ya, tadi investasi tadi adalah bukan ilmu tapi adalah keterampilan sehingga teman-teman harus mencoba walaupun tadi cobanya di kolam yang kecil. Dan penting juga teman-teman perhatikan sebelum berinvestasi ke manapun, teman-teman harus lihat Mm-mm. izinnya ya. Izinnya Ya, apakah ada betul. izin yang resmi atau tidak, apakah dia tidak jelas apa tidak perusahaannya, teman-teman harus melihat juga sehingga Mm-mm. bisa memitigasi risiko atas kerugian fraud tadi.
Itu aja. Betul Dan tadi kalau sekali. teman-teman Oke, mau belajar lebih lanjut tentang pasar modal syariah, bisa ke kami, boleh ke Finansialku, boleh kemana-mana banyak. Insya ya Allah bisa betul membantu betul. semua. Yes, betul betul banget. Oke, terima kasih banyak Pak Andri sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banget banyak sharingnya ini sangat-sangat insightful sekali. Dan semoga habis dari sini teman-teman sudah mulai melek juga nih soal investasi, terutama investasi saham syariah. Oke, terima kasih banyak Pak Andri. Terima Terima kasih kasih banyak banyak teman-teman dari. teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Iya, oke. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Pasar Modal Syariah dan teman-teman finansialku. Kita ketemu lagi di Finance Channel selanjutnya. Widya Yuliarti undur diri dan juga Pak Andri pun undur diri. Kita ketemu di perjumpaan kita selanjutnya ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.